Suami tega tinggalkanku dan anakku saat banjir besar demi gundiknya. 30 menit kemudian dia histeris karena pembalasanku. Halo Bunda semuanya. Semoga Bunda dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa absen Bunda semuanya dari daerah mana saja. Yang sudah subscribe saya doakan semoga rezekinya lancar ya. Kirana memandangi hujan yang menari-nari di balik jendela kaca. Suara derasnya bagai drum yang ditabuh tanpa henti selama 3 hari, menciptakan melodi cemas di tengah malam yang semakin larut. Di ruang keluarga yang hangat, di bawah cahaya temaram lampu sudut, suasana seharusnya terasa damai. Namun, bagi Kirana, kehangatan yang tercipta antara dirinya dan suaminya, Brahma, kini terasa seperti selimut tipis yang tak mampu menahan gigitan dingin keraguan. Di pelukannya, Aruna, putri sematawayang mereka yang baru berusia 2 tahun, tertidur pulas. Rambut Aruna yang ikal kecoklatan berantakan menempel di pipi Kirana yang basah oleh kelembapan udara. Aruna adalah alasan mengapa Kirana memilih meninggalkan karir cemerlangnya sebagai analis cybersecurity keuangan 5 tahun lalu, sebuah profesi yang selalu Brahma anggap remeh. Pekerjaanmu itu terlalu kering, Kirana. Biar aku saja yang mencari uang, dan kamu urus rumah. Itu lebih mulia, Brahma sering berkata demikian. Kirana selalu mengiyakan. Meski jauh di lubuk hati ia tahu, otaknya jauh lebih tajam daripada yang Brahma bayangkan. Bramantio, atau Brahma, kini duduk di sofa seberang. Pria yang dikenal sebagai manajer senior di salah satu bank swasta terbesar di ibu kota itu tampak gagah dan berwibawa, selalu mengenakan kemeja mahal bahkan di rumah. Tapi malam ini, bukan ketampanannya yang menarik perhatian Kirana, melainkan ponsel yang ia genggam seperti harta karun. Aku akan menyiapkan teh hangat, Mas, kata Kirana memecah keheningan. Tidak usah, Kirana. Aku akan langsung tidur. Besok pagi sekali aku harus ke kantor, jawab Brahma tanpa mengalihkan pandangan dari layar ponselnya. Gerakannya sangat tertutup. Jari jemarinya menari di atas layar, entah mengetik pesan atau membalas chat dari seseorang. Kirana menghela napas. Kebiasaan ini sudah berlangsung selama beberapa bulan terakhir. Dulu, Brahma akan meletakkan ponselnya di atas meja saat di rumah, terbuka dan tak tersembunyi. Kini, ponsel itu adalah perpanjangan dari tangannya. Kantor? Besok hari Sabtu, Mas, Kirana mengingatkan dengan suara yang disengaja lembut, mencoba mengorek informasi tanpa terkesan menginterogasi. Brahma buru-buru mengunci layar ponselnya dan menyimpannya ke saku celana jeans mahalnya. Gerakan cepat itu seperti seekor tupai yang menyembunyikan kacangnya sebelum ada yang melihat. Iya, Kirana. Ada audit mendadak dari pusat. Sangat penting. Jika ini berhasil, aku mungkin akan dipromosikan lagi. Jadi, jangan ganggu aku besok pagi. Brahma memaksakan senyum, namun matanya memancarkan kelelahan dan kegelisahan. Kirana meletakkan Aruna perlahan di buayan kecil di samping sofa. Ia mendekati Brahma, tangannya terulur menyentuh bahu suaminya. Promosi itu bagus, Mas, tapi kesehatanmu juga penting. Lagi pula, Kirana menjeda, matanya menunjuk keluar jendela. Hujan sudah sangat deras. Banjir di depan kompleks sudah mencapai mata kaki. Apakah tidak bisa ditunda? Brahma menepis tangan Kirana dengan halus. Kamu tidak mengerti urusan pekerjaan, Kirana. Ini soal tanggung jawab besar. Dan aku sudah bilang, jangan khawatirkan aku. Aku manajer, aku tahu apa yang aku lakukan. Ada nada tinggi dalam suara Brahma, sesuatu yang jarang Kirana dengar. Biasanya, Brahma selalu berbicara dengan nada mendominasi yang halus, bukan membentak terang-terangan seperti ini. Baiklah, Mas. Tapi tolong, pastikan mobilmu aman. Jangan lupa juga, persediaan makanan kita menipis. Aku sudah coba pesan online, tapi semua kurir menolak karena genangan air di jalan utama sudah terlalu tinggi. Kirana mencoba mengubah topik menjadi masalah rumah tangga yang konkret, berharap Brahma akan bersikap normal kembali. Aku sudah transfer. Kamu atur saja. Suruh Pak Jaya, tetangga yang baik, membelikannya jika perlu. Aku harus tidur sekarang. Brahma bangkit, tergesa-gesa seolah ada janji yang harus ia tepati bahkan di dalam mimpinya.
Saat Brahma melewatinya, hembusan angin membawa aroma asing yang menusuk indera penciuman Kirana. Bau parfum. Bukan parfum Brahma yang maskulin, tapi bau yang manis dan lembut, seperti bunga mawar yang basah. Bau itu menempel samar di kerah kemeja Brahma. Kirana menahan napas. Matanya mengikuti punggung Brahma, hingga suaminya menghilang di balik pintu kamar tidur. Aroma itu, seperti benang sutra tipis yang mulai mengikat leher Kirana, mencekiknya perlahan. Brahma berbohong. Audit macam apa yang meninggalkan jejak parfum wanita di kemeja suaminya? Kirana duduk kembali di sofa. Ia mengamati sekeliling. Rumah mereka mewah, hasil kerja keras Brahma, atau setidaknya, itu yang Kirana yakini. Semua serba teratur dan bersih. Disinilah, ia selama 5 tahun membangun kehidupan rumah tangga yang tampak sempurna di mata orang luar. Mengenal Kirana. Kirana, 30 tahun, berambut panjang hitam, memiliki mata yang tajam namun tatapan lembut, cerminan dualitasnya. Ia dibesarkan dalam keluarga yang sangat terpandang, meskipun ia selalu berusaha hidup sederhana. Ayahnya, mendiang pendiri perusahaan teknologi multinasional, mewariskan padanya bukan hanya kekayaan yang tidak terhingga, yang Kirana simpan rapat-rapat sebagai dana cadangan kiamat, tetapi juga otak yang brilian di bidang teknologi finansial. Sifatnya tenang, penyabar, namun memiliki kemampuan analisis yang luar biasa. Jika disakiti, Kirana tidak akan menangis. Ia akan merencanakan. Mengenal Brahma. Brahma, 35 tahun, karismatik dan sangat ambisius. Ia adalah tipe pria yang haus akan pujian dan status sosial. Kecintaannya pada uang dan kekuasaan jauh melebihi cintanya pada keluarga. Brahma tidak pernah mengetahui latar belakang Kirana yang sebenarnya. Ia mengira menikahi Kirana yang cantik dan penurut hanyalah bonus dari hidupnya yang sudah sempurna. Brahma memiliki kelemahan besar, kesombongan dan rasa aman yang berlebihan terhadap rahasia finansialnya, karena ia yakin Kirana hanyalah ibu rumah tangga biasa. Kirana bangkit, kakinya membawanya ke dapur. Ia menuangkan air ke dalam teko, namun pikirannya penuh dengan aroma manis mawar yang menempel di baju Brahma. Ia harus tahu. Bukan karena cemburu buta, tapi karena insting analitisnya berteriak, mengingatkannya bahwa ada anomali di dalam sistem rumah tangga mereka, dan anomali harus diselesaikan. Kirana kembali ke ruang tengah. Ia melihat meja kecil di samping sofa Brahma. Di sana, di balik beberapa majalah, tergeletak ponsel lama Brahma, yang selama ini hanya digunakan untuk kepentingan pekerjaan. Ponsel itu bergetar. Sebuah notifikasi muncul. Peringatan, wilayah perumahan Cendana Merah telah siagai. Banjir diperkirakan akan mencapai atap dalam 6 jam. Warga diminta segera mengungsi. Cendana Merah? Itu adalah kompleks perumahan baru di dataran rendah, dikenal rawan banjir. Kenapa ponsel kerja Brahma menerima notifikasi wilayah itu? Brahma tidak pernah bekerja di sana. Tiba-tiba, suara dering keras memecahkan keheningan rumah. Itu adalah ponsel terbaru Brahma, yang tadi ia masukkan ke saku celana. Ponsel itu jatuh ke lantai dari saku Brahma yang tergesa-gesa saat masuk ke kamar mandi. Brahma lupa menguncinya. Kirana membiarkan dering itu berulang. Di layar, nama yang muncul menyentak seluruh sarafnya. Maya, penting. Maya. Kirana menggumamkan nama itu. Itu bukan audit. Itu bukan promosi. Itu adalah sebuah badai yang baru akan dimulai. Dan badai itu bernama Karissa. Yang Kirana akan temukan sebentar lagi identitas aslinya. Jantung Kirana berdebar kencang, menyaingi suara hujan yang semakin mengganas di luar. Ia tahu, pintu kebenaran baru saja terbuka sedikit. Dan meskipun di luar sana air bah sudah siap menelan segalanya, Kirana harus berani melangkah masuk. Konflik yang terjadi di dalam hatinya kini jauh lebih berbahaya daripada banjir yang sebentar lagi akan mencapai ambang pintu rumah mereka. Ia akan menjawab panggilan itu, dan dari sana, tidak akan ada jalan kembali ke kebohongan yang ia jalani selama ini. Dering telepon itu terasa seperti sirene peringatan, bukan hanya tentang bencana alam di luar, tetapi juga bencana rumah tangga yang selama ini terselubung rapi. Nama, Maya, penting, menyala di layar ponsel Brahma, memancarkan cahaya dingin di tengah ruang tengah yang mulai terasa lembab. Kirana berdiri membeku, tangannya terangkat ragu.
Mengangkat telepon itu adalah memasuki jurang yang tak terhindarkan. Suara gemuruh air hujan dan angin kencang di luar beradu dengan suara degup jantung Kirana yang berpacu kencang. Ia melirik sekilas ke kamar tidur Brahma. Suaminya mungkin sedang berganti pakaian atau pura-pura tidur, menjauhkan diri dari kegelisahan yang ia sembunyikan. Tekad Kirana, yang selama ini tertutup lapisan kepolosan dan kepatuhan, akhirnya mengeras. Ia tidak lagi mencari kehangatan, tetapi kebenaran. Seperti seorang analis cybersecurity yang menemukan celah dalam sistem, ia tahu ini adalah satu-satunya kesempatan untuk mengakses data yang sebenarnya. Ia menggeser tombol jawab, menarik napas dalam-dalam sebelum mendekatkan ponsel ke telinga. "Rendra, tolong aku mohon." Suara di seberang sana melengking, terdengar nyaring dan histeris, diselingi suara gemericik air yang deras. Kirana seketika sadar. Nama yang disebut bukan Brahma, melainkan Rendra. Entah kode atau nama samaran yang mereka gunakan. Yang jelas, wanita ini berada dalam bahaya nyata dan mengira sedang berbicara dengan Brahma. Kirana berbicara, suaranya dikontrol agar terdengar mantap, meski hatinya berdenyut sakit. Ini bukan Rendra. Ini Kirana, istri Brahma. Seketika keheningan mencekam di ujung telepon, seolah wanita itu tersedak oleh air atau ketakutan. "Kamu siapa? Jangan bercanda, Rendra. Kamu jangan main-main. Aku tahu itu kamu," balas suara itu, nadanya berubah dari panik menjadi marah dan menuntut. "Saya Kirana, istri Sah Bramantio. Dan saya tidak bercanda. Saya juga sedang berjuang menghadapi banjir di rumah saya bersama putri kami yang masih balita," kata Kirana, membiarkan fakta pahit itu mengalir seperti air bah yang sebentar lagi akan menerjang. Terdengar suara isakan tertahan. "Tidak mungkin," Brahma bilang. "Brahma bilang dia sudah lama pisah denganku. Brahma bilang kalian hanya tinggal serumah demi anak." "Oh, jadi begini permainanmu, Brahma? Kamu menjual kebohongan yang sama pada kami berdua." Kirana menahan dorongan untuk berteriak. Ia harus profesional. Ia harus mendapatkan semua informasi yang ia butuhkan. "Dengar, Nona. Saya tidak tahu siapa kamu, dan saya tidak peduli dengan kebohongan Brahma. Yang saya pedulikan saat ini adalah keselamatan. Di mana kamu sekarang?" Aku di Komplek Cendana Merah, di lantai 2. "Nama aku Karissa. Air sudah setinggi leher di lantai bawah. Aku tidak bisa keluar. Brahma bilang dia akan datang menjemputku. Dia janji akan mengeluarkanku dari sini dan membawa uangnya." Suara Karissa mulai kembali panik, tapi kali ini bercampur dengan keputusasaan. "Karissa, bukan Maya. Dan uang. Selalu tentang uang." Notifikasi di ponsel lama Brahma tentang Cendana Merah kini memiliki koneksi yang mengerikan. Brahma benar-benar akan pergi ke sana, bukan untuk audit, tapi untuk gundiknya, dan mungkin membawa sesuatu yang berharga. Sesuatu yang sangat mungkin berhubungan dengan pekerjaannya di bank. "Karissa, dengarkan baik-baik. Brahma belum berangkat. Dia ada di sini, di rumahnya. Aku tidak yakin dia bisa menjemputmu sekarang, karena kondisi di luar sangat buruk. Aku sarankan kamu segera hubungi tim SAR." Kirana berbicara dengan nada tenang, sebuah kontras dramatis dengan situasi mereka. "Tidak. Dia harus datang. Aku tahu dia mencintaiku. Aku tahu dia sudah menyiapkan segalanya. Uang yang dia ambil dari aset B, dia janji akan memberikannya padaku agar kita bisa kabur bersama." Jerit Karissa semakin histeris, tanpa sadar telah menjatuhkan bom informasi tepat di telinga Kirana. Aset B. Kirana mencatat istilah itu di benaknya. Istilah ban yang sangat spesifik, yang biasanya merujuk pada dana yang disisihkan atau dicurigai bermasalah. Ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini adalah pengkhianatan finansial yang jauh lebih besar. Tiba-tiba, suara pintu kamar mandi terbuka keras. Brahma muncul, matanya membelalak kaget melihat Kirana memegang ponselnya. Wajahnya pucat pasi, tak hanya karena suhu dingin, tapi karena ketakutan yang sesungguhnya. "Kirana, apa yang kamu lakukan? Berikan ponselku." Brahma bergegas maju, gerakan itu seperti predator yang buruannya terancam. Kirana menjauh selangkah, masih menempelkan ponsel itu di telinga. "Tunggu sebentar, Mas."
Aku sedang berbicara dengan Karissa, katanya, menekan nama itu seolah ia memegang kendali penuh. Brahma membeku. Darah seolah lenyap dari wajahnya. Ia tidak lagi peduli pada banjir, ia hanya peduli pada ponsel itu. Apa yang kamu katakan? Matikan. Matikan sekarang. Brahma membentak, suaranya mengandung ancaman yang tak tersembunyi. Karissa, kamu dengar itu? Kekasihmu sedang panik. Kamu boleh tinggal di lantai 2 itu dan menunggu Rendra MU datang. Aku doakan kamu selamat, ujar Kirana santai, lalu mematikan panggilan itu. Ia tidak memberi Karissa kesempatan untuk merespons, memastikan semua fokus Brahma tertuju padanya. Kirana meletakkan ponsel itu di atas meja, seolah barang itu kini menjijikan. Jadi, Karissa, bukan audit, bukan promosi. Dan apa itu? Aset B? Itu bukan bahasa istri yang tidak tahu apa-apa soal pekerjaan, bukan? Brahma menarik napas, mencoba menyusun kembali topeng arogansinya. Kamu menguping pembicaraan pribadiku? Kamu tidak punya hak, Kirana. Karissa hanya klien, dia sedang panik. Aku harus membantunya. Itu bagian dari pekerjaanku. Klien mana yang kamu panggil, Maya? Di ponsel dan kamu janjikan uang hasil, aset B, untuk kabur bersama. Kirana membalas, tatapannya setajam pisau bedah. Jangan bohong lagi, Brahma. Aku tahu kamu berbohong. Bau parfum di bajumu sudah bercerita lebih banyak dari semua kata-katamu. Hening. Brahma akhirnya melepaskan topeng itu. Wajahnya menunjukkan kemarahan yang dingin dan egois. Ia melihat keluar jendela. Air sudah mencapai betis di dalam rumah. Baik, ya, dia gundiku. Puas? Brahma berteriak, suaranya teredam gemuruh di luar. Dia lebih mengerti aku daripada kamu yang sibuk dengan putrimu. Dan sekarang dia dalam bahaya besar, lebih besar dari bahaya yang kamu hadapi di rumah ini. Kirana merasakan sakit yang amat sangat, tapi ia menahannya. Air mata sudah menjadi komoditas mahal yang tidak layak ia buang untuk pria ini. Dan putri kita? Aruna sedang demam, Mas. Kita harus keluar dari sini, mencari tempat yang lebih tinggi. Biarkan tim SAR yang mengurus gundikmu itu, pinta Kirana, memohon demi keselamatan Aruna. Brahma mengambil kunci motornya yang basah kuyup di atas rak. Dengar, Kirana. Rumah Karissa berada di jalur sungai. Rumah ini masih aman setidaknya untuk 2 jam ke depan. Dia sendirian. Aku harus pergi menyelamatkannya. Aku akan kembali setelah dia aman. Kamu tega meninggalkan anakmu sendiri demi wanita itu? Kamu suaminya, Mas. Kita keluarga. Kirana berteriak. Kali ini air matanya tidak bisa ia tahan. Bercampur dengan kelembapan udara. Pengkhianatan itu kini terasa nyata, tajam, dan brutal. Brahma hanya menoleh sesaat, tatapan matanya kosong, terfokus pada Karissa dan, yang lebih penting, pada aset B yang mungkin ada di sana. Wajahnya seolah menanyakan, kenapa kamu tidak tenggelam saja, Kirana? Dia lebih membutuhkan aku saat ini, jawabnya dengan nada dingin, dan dengan itu, ia berbalik, menerjang banjir, dan pergi meninggalkan Kirana dan Aruna yang kini menangis di pelukan ibunya. 5 menit kemudian, air banjir meninggi drastis. Kirana menyadari bahwa perhitungan Brahma salah besar. Banjir datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Ia memeluk Aruna erat. Air sudah mencapai dadanya. Kirana menatap jendela kaca di dapur. Tidak ada waktu lagi. Kepergian Brahma bukan hanya pengkhianatan emosional, tapi penelantaran nyawa. Dia meninggalkan kami mati di sini. Kirana, yang tadi terluka, kini dipenuhi amarah yang membakar. Amarah itu tidak membuatnya menangis atau lumpuh. Amarah itu, anehnya, justru mengaktifkan kembali otak cerdas analis Freud yang selama ini tertidur. Ia harus menyelamatkan Aruna, dan ia harus memastikan Brahma mendapatkan pembalasan yang setimpal. Bukan pembalasan emosional, melainkan pembalasan finansial yang akan merenggut segalanya dari pria yang mencintai harta melebihi nyawanya. Dengan sisa tenaganya, Kirana membawa Aruna menuju dapur. Bertahanlah, nak, bisiknya, suaranya penuh tekad. Ia menendang keras jendela dapur hingga pecah.
Tepat pada saat itu, secercah harapan datang. Dari kejauhan, di tengah derasnya arus, muncul sebuah perahu karet kecil yang didayung oleh Pak Jaya, tetangga mereka, yang dikenal sangat sigap dan baik hati. Pak Jaya sudah menyadari bahaya yang mengintai kompleks mereka. "Kirana, cepat, ambil anakmu," teriak Pak Jaya, suaranya nyaris hilang ditelan hujan. Kirana berhasil menyerahkan Aruna dengan napas tersengal-sengal, lalu dengan susah payah ia memanjat ke perahu. Saat mereka bergerak menjauhi rumah yang hampir tenggelam, Kirana melihat ke arah jalan yang dilewati Brahma. Arus di sana sudah berubah menjadi sungai kecil yang ganas. Sambil memeluk Aruna yang menggigil, Kirana berkata kepada Pak Jaya, "Pak, tolong antarkan kami ke posko. Setelah itu, saya harus melakukan sesuatu yang sangat penting." Di dalam perahu karet kecil itu, di tengah malam badai, Kirana menyentuh tas kecil anti air di punggungnya. Di dalamnya, tersembunyi laptopnya, kunci menuju kehancuran Brahma. 30 menit, pikir Kirana. 30 menit setelah dia memilih wanita lain, dia akan menyesal seumur hidupnya. Pembalasan akan datang, bukan sebagai air mata, melainkan sebagai kehancuran sistem yang sangat ia cintai. Perahu karet yang didayung Pak Jaya bergerak perlahan menerobos arus air keruh yang kini merangkul semua yang ada di jalurnya. Kirana memejamkan mata sejenak, menahan isakan yang hampir lolos dari tenggorokannya. Rasa dingin air membalut tubuhnya, namun itu tidak sebanding dengan es yang mulai membekukan hatinya. Pengkhianatan Brahma barusan, yang menukar nyawa anak dan istrinya dengan gundik dan aset B, adalah pukulan telak yang justru membangkitkan sosok Kirana yang lama. Mereka akhirnya mencapai jalan utama yang sedikit lebih tinggi, tempat posko pengungsian sementara didirikan di dalam sebuah masjid besar. Lampu darurat memancarkan cahaya redup, menyambut puluhan wajah basah dan lelah. "Terima kasih banyak, Pak Jaya. Bapak menyelamatkan kami," ujar Kirana, suaranya serak. Ia memeluk Aruna erat-erat, yang kini tertidur lelap, kelelahan setelah menangis dan demam. "Sama-sama, Kirana. Sudah kewajiban kita saling bantu. Saya melihat Brahma buru-buru pergi tadi, saya kira dia sudah membawa kalian," kata Pak Jaya, nadanya penuh keprihatinan. "Syukurlah kalian selamat. Sekarang kamu istirahat, nanti saya carikan selimut dan makanan hangat." Saya akan istirahat setelah menyelesaikan satu hal, Pak," jawab Kirana, pandangannya tajam. Ia menemukan sebuah sudut sepi di dekat mimbar, jauh dari kerumunan. Di sana, ia meletakkan Aruna yang terbungkus selimut tebal yang diberikan oleh relawan. Kirana mengeluarkan tas anti airnya. Dari sana, ia mengeluarkan harta karunnya, laptop kecil yang ringkas, sebuah perpanjangan dari otaknya yang brilian. Brahma selalu menganggap laptop itu hanya berisi resep masakan dan e-book novel. Ia tidak pernah tahu bahwa laptop itu adalah pintu gerbang menuju dunia yang Kirana kuasai sepenuhnya. Jaringan telepon seluler di posko itu masih berfungsi, meski lambat dan tersendat-sendat. Waktu adalah musuh terbesarnya, karena Brahma pasti akan segera menyadari kesalahannya, bukan karena Kirana dan Aruna, tetapi karena risiko yang ia hadapi. Kirana segera menyalakan laptop. Jemarinya yang dingin mulai menari di atas keyboard dengan kecepatan dan presisi seorang hacker profesional. Dia tidak butuh password rumit untuk mengakses file Brahma, karena selama 5 tahun terakhir, Kirana telah secara teratur membuat mirroring data hard drive Brahma melalui jaringan cloud pribadi yang ia rancang sendiri. Ia melakukannya bukan karena curiga, tetapi karena itu adalah kebiasaan profesionalnya, selalu memiliki backup data penting. Dalam hitungan detik, ribuan file pekerjaan Brahma terbuka di hadapannya. Audit mendadak, klien panik, Kirana tersenyum sinis. Dia langsung mencari file yang terenkripsi dengan kode, proyek aset khusus. Di dalamnya, ada subfolder berjudul, Dana Cadangan Rendra. Kirana mengingat kembali jeritan panik Karisa di telepon, uang yang dia ambil dari aset B. Kirana mulai menyusuri jejak digital Brahma. Berkat keahliannya di bidang fraud analisis, ia tidak perlu waktu lama untuk mengurai benang kusut itu. Brahma tidak hanya berselingkuh, dia juga menipu bank dan nasabahnya. Ia menemukan skema yang rumit, di mana Brahma menggunakan posisinya untuk mengalihkan dana nasabah besar ke rekening perantara, atau yang Karisa sebut, aset B, dengan janji keuntungan fiktif, sebuah skema Ponzi internal yang hanya melibatkan pejabat tinggi.
Brahma berencana menggunakan kekacauan banjir ini sebagai alasan untuk mengklaim dana tersebut hilang, lalu kabur bersama Karissa. Kamu pikir aku hanya ibu rumah tangga biasa, Mas? Kamu salah besar, gumam Kirana, matanya menyala dalam kegelapan. Ia melihat waktu di sudut layar. Ia harus bergerak cepat. Brahma mungkin sudah mendekati lokasi Karissa, dan jika komunikasi di wilayah itu pulih, Brahma akan segera menyadari bahwa ia telah meninggalkan ponselnya dan berisiko kehilangan segalanya. Tujuan Kirana bukan menghukumnya melalui hukum keluarga, melainkan melalui hukum yang paling Brahma takuti, hukum finansial. Ia membuka jaringan kantor pusat bank, menggunakan backdoor akses yang pernah Brahma tunjukkan padanya sambil menyombongkan betapa secure-nya sistem itu. Security sistem Brahma bagai dinding kertas di hadapan badai keahlian Kirana. Ia melacak rekening holding yang menampung dana haram Brahma. Jumlahnya sangat fantastis, cukup untuk menghancurkan karir Brahma seumur hidup. Sambil memastikan Aruna masih bernapas dengan tenang di selimut, Kirana mulai bekerja. Ia tidak akan mengambil uang itu untuk dirinya sendiri. Ia terlalu berprinsip. Lagi pula, ia memiliki harta warisan yang jauh lebih besar dan bersih yang tidak diketahui Brahma. Kirana mulai melakukan transfer massal. Ia memecah dana besar itu menjadi ribuan transaksi kecil, mengirimkannya ke rekening berbagai yayasan amal, panti asuhan, dan korban bencana alam di berbagai kota, semua transaksi tanpa nama dan tanpa jejak IP yang bisa dilacak kembali kepadanya. Sebuah digital fingerprint yang bersih. Ia juga memasukkan kode time bomb dalam sistem database bank. Kode ini akan mengaktifkan alarm merah dan memunculkan log transaksi mencurigakan itu tepat 15 menit setelah ia selesai, memberi Brahma 30 menit dari waktu kepergiannya untuk menerima kabar kehancurannya. Ini bukan pembalasan, ini penegakan keadilan pribadi. Saat tangannya menekan tombol enter terakhir, dan semua dana haram itu lenyap bak debu tertiup angin, Kirana menutup laptopnya. Ia merasa ringan, seolah beban 5 tahun pura-pura bodoh telah terangkat dari bahunya. Ia menghela napas, kini ia siap untuk langkah kedua. Ia meraih ponsel lamanya, yang selalu ia simpan dan jarang digunakan. Kirana mencari kontak seorang pimpinan divisi audit di Bank Brahma, yang diketahui memiliki persaingan sengit dengan Brahma. Namanya Pak Hardian, pria yang selalu bermimpi menggantikan posisi Brahma. Kirana menulis sebuah email anonim, singkat, dan sangat teknis. Kepada Hardian, Divisi Audit. Subjek, Urgent, Audit kebocoran dana aset khusus rekening 775. Dear Bapak Hardian, kami mencurigai adanya pergerakan dana anomali dari rekening holding khusus, kode 775, dalam jumlah besar, dialihkan ke ribuan rekening acak. Periksa log di sistem utama. Sumber masalah kemungkinan terletak pada manajer yang bertanggung jawab atas aset ini. Lakukan investigasi segera sebelum hujan melumpuhkan sistem jaringan. Ini masalah kerugian miliaran. Cepat. Salam, anonim. Kirana menekan tombol kirim. Ia tahu, dalam situasi panik dan ancaman kerugian besar, Pak Hardian tidak akan tidur. Begitu Pak Hardian membaca email itu, panik akan menyebar di bank. Sempurna. Tepat 30 menit setelah Brahma meninggalkan mereka. Kirana melirik jam di ponselnya. Pukul 1.15 dini hari. Sudah waktunya. Tidak lama kemudian, ponsel yang tadinya ia letakkan di meja, ponsel Brahma, mulai berdering. Bukan lagi dari Karissa, melainkan dari kantor pusat bank. Deringnya nyaring, memecah keheningan di posko. Kirana mengangkat ponsel itu. Halo? Suara di seberang sana adalah suara panik dari resepsionis kantor, memanggil nama Brahma berulang kali. Kirana hanya menutup telepon itu. Ia menunggu. Ia ingin Brahma sendiri yang merasakan kehancurannya. Tidak sampai 2 menit, ponsel itu berdering lagi. Kali ini, panggilan masuk dari nomor pribadi Brahma yang lain. Kirana menekan tombol jawab. Halo? Di ujung telepon, suara yang tadinya angkuh, berkuasa, dan dingin, kini pecah, penuh ketakutan, dan histeris. Jauh lebih parah daripada suara Karissa saat meminta diselamatkan. Kirana? Sinta? Kamu di mana? Aku baru saja mendapat telepon dari Pak Hardian. Dana di akun 775. Semuanya hilang. Diambil. Siapa yang tahu password itu selain aku? Kirana.
Karirku hancur. Rendra, Kirana tersentak. Ia masih ingat bahwa Karissa memanggil Brahma dengan nama Rendra saat itu. Ia menyadari Brahma mungkin menggunakan nama itu untuk urusan haramnya. Jadi, kamu lebih histeris karena kehilangan uang harammu daripada nyawa anak dan istrimu. Kirana bertanya dengan suara tenang dan datar, sebuah bisikan yang mematikan. Keheningan melanda. Brahma menyadari Kirana tahu segalanya. Ia menyadari bahwa wanita yang selama ini ia anggap bodoh dan lemah, adalah malaikat pencabut nyawa karirnya. Kamu yang melakukannya? Tidak mungkin. Kamu bahkan tidak tahu apa-apa soal pekerjaanku. Brahma berteriak lagi, suaranya terdengar dari kejauhan, mungkin ia sedang berlari atau bergegas kembali. Oh, aku tahu, Mas. Aku tahu semuanya, balas Kirana, nada suaranya penuh kemenangan yang sunyi. Saat ini, uang harammu aman di tangan orang-orang yang lebih membutuhkan. Selamatkan saja gundikmu itu. Karena 30 menit yang kamu ambil untuk menyelamatkan Karissa, adalah waktu yang aku gunakan untuk menyelamatkan diriku dan anakku dari hidup yang busuk bersamamu. Dan sekarang, kamu sudah kehilangan segalanya. Kirana mematikan panggilan itu, meninggalkan Brahma dalam jurang kehancuran yang ia gali sendiri. Di pelukannya, Aruna bergerak sedikit, seolah merasakan badai telah berlalu. Kirana mencium kening putrinya. Badai di luar mungkin masih mengamuk, tetapi di hati Kirana, matahari baru saja terbit. Keheningan yang mengikuti panggilan telepon terakhir dari Brahma terasa tebal, namun damai. Kirana tidak lagi merasakan gejolak amarah, yang tersisa hanyalah rasa lega yang dingin, seolah ia baru saja memenangkan pertarungan catur yang sangat panjang. Ia mengembalikan ponsel Brahma ke tempat semula di atas meja, meninggalkan benda itu sebagai saksi bisu kehancuran karirnya. Ia menatap Aruna, yang kini tidur lebih nyenyak. Di tengah riuh rendah posko pengungsian, suara batuk, gumaman doa, dan rengekan bayi, Kirana menemukan pusat kedamaiannya. Sudah lebih tenang, Nak? Suara Pak Jaya muncul dari balik deretan selimut, membawakan Kirana secangkir teh panas dan sebungkus mie instan. Kirana tersenyum tulus. Sudah, Pak. Terima kasih. Bapak benar-benar pahlawan kami malam ini. Ah, jangan berlebihan, Kirana. Sudah tugas kita membantu. Saya lihat tadi kamu menerima telepon penting. Apakah suami kamu sudah aman? Tanya Pak Jaya hati-hati, memperhatikan ekspresi Kirana yang tenang namun jauh. Kirana menyesap teh hangat itu. Kehangatan menjalari kerongkongannya. Brahma aman, Pak. Sangat aman. Dia sedang menyelesaikan masalahnya sendiri, yang jauh lebih besar dari banjir ini. Jawab Kirana, memilih kata-kata dengan cermat. Justru sekarang, sayalah yang harus mulai mengurus diri sendiri dan masa depan Aruna. Kirana melihat sekeliling. Bau apek dari pakaian basah, asap rokok, dan desah keputusasaan mengisi udara. Ia tahu, ia tidak bisa berlama-lama di sana. Ia memiliki aset dan sumber daya yang Brahma tidak pernah tahu. Pak Jaya, boleh saya minta tolong lagi? Kirana berbisik. Setelah subuh, tolong antarkan saya kembali ke rumah. Saya harus mengambil beberapa dokumen penting dan memastikan brankas di rumah aman. Saya harus segera pergi dari kota ini, setidaknya untuk sementara. Pak Jaya mengangguk. Tentu, Kirana. Tapi hati-hati. Air masih tinggi dan lumpur pasti di mana-mana. Fajar menyingsing, mewarnai langit dengan palet abu-abu dan oranye. Hujan telah reda, meninggalkan kota dalam pelukan lumpur dan genangan. Bersama Pak Jaya dan perahu karetnya yang setia, Kirana kembali ke rumah mereka. Pemandangan itu memilukan. Perabotan mewah mereka terbalik, lantai marmer tertutup endapan lumpur kecoklatan. Rumah yang dibangun di atas ilusi kebahagiaan itu, kini hanyalah bangkai yang menyisakan bau amis dan kehancuran. Ya Tuhan, parah sekali, desah Pak Jaya. Kirana menghela napas, namun matanya tetap fokus. Kita tidak punya banyak waktu, Pak. Saya harus mengambil dokumen ini. Kirana langsung menuju kamar utama. Ia tidak tertarik pada pakaian mahal atau perhiasan yang berserakan. Ia langsung menuju salah satu lemari built-in Brahma, tempat ia tahu ada brankas kecil tersembunyi. Brankas itu bukan berisi harta Brahma,
melainkan dokumen miliknya yang sengaja ia simpan di sana. Brankas ini? Brahma tidak pernah tahu isinya. Pak, ujar Kirana sambil memasukkan kode yang hanya ia dan almarhum ayahnya yang tahu. Ia membuka pintu besi itu dan mengeluarkan 3 amplop tebal, serta sebuah sertifikat kertas yang dibingkai sederhana. Apa ini, Kirana? Tanya Pak Jaya, yang matanya menangkap lambang perusahaan asing yang tertera pada sertifikat tersebut. Kirana menyerahkan sertifikat itu pada Pak Jaya. Ini, warisan dari ayah saya, Pak. Beliau adalah salah satu pendiri perusahaan ini. Nilainya, jika dikonversi, cukup untuk menghidupi saya dan Aruna dengan sangat layak. Bahkan jika kami hidup mewah sekalipun. Pak Jaya membelalakan mata, tangannya gemetar memegang kertas itu. Ini perusahaan teknologi yang sangat besar, Kirana. Tapi, kenapa Brahma tidak tahu? Karena saya tidak ingin dia tahu, Pak, jawab Kirana, matanya kini penuh makna. Ayah saya selalu mengajarkan, kekuatan sejati seorang wanita adalah kemampuannya untuk mandiri, bukan pada kemewahan yang ia pamerkan. Ia ingin saya hidup normal, dan hanya menggunakan warisan ini sebagai dana kiamat. Dana kiamat? Jadi ini saatnya kiamat itu. Ya, Pak Jaya. Kiamat rumah tangga saya sudah terjadi. Dan sekarang, dana ini akan menjadi benih untuk kehidupan baru kami. Kirana kemudian membuka salah satu amplop. Di dalamnya, ada Memorandum of Understanding, MOU, dengan firma hukum yang sangat terkenal. Ini adalah perjanjian. Setelah 5 tahun saya tidak aktif, saya bisa kembali bekerja sebagai konsultan senior, dengan persyaratan bahwa saya akan menerima proyek secara remote dan hanya bekerja paruh waktu. Saya hanya menunggu waktu yang tepat untuk mengaktifkannya, jelas Kirana. Pak Jaya menatap Kirana dengan kekaguman yang luar biasa. Astaga, Kirana. Jadi selama ini kamu bukan hanya ibu rumah tangga biasa. Kamu harimau yang pura-pura tidur. Saya hanya menjaga diri dan anak saya, Pak. Jika Brahma adalah suami yang baik, dana ini akan tetap terkunci selamanya. Tapi dia memilih uang haram dan wanita lain, kata Kirana. Saat Kirana selesai mengamankan dokumennya, ponsel Pak Jaya berdering. Itu adalah berita dari tetangga lain yang berada di posko. Halo, apa? Serius? Bramantio ditangkap? Pak Jaya terlihat terkejut. Ia menutup telepon dan menoleh pada Kirana. Kirana? Brahma ditangkap di Cendana Merah. Polisi sudah menunggu di sana untuknya, terkait dugaan penggelapan dana di bank. Kabarnya, kerugian bank mencapai miliaran rupiah. Sepertinya, kantornya bergerak sangat cepat. Kirana menahan senyum puas. Aksinya, yang terjadi tepat 30 menit setelah penelantaran itu, telah membuahkan hasil secepat kilat. Ia tahu, Brahma tidak akan pernah sempat menikmati uang haramnya, dan ia akan menghadapi konsekuensi hukum terberat. Semoga dia mendapatkan keadilan yang setimpal. Pak, kata Kirana, suaranya terdengar dingin, tanpa emosi. Dia memilih uang dan kehancuran. Dan dia mendapatkannya. Kirana menghabiskan sisa hari itu untuk mengatur kepindahan mereka. Dengan aset yang ia miliki, ia tidak kesulitan menyewa apartemen yang aman dan nyaman di kota lain, jauh dari memori pahit rumah ini. Malam harinya, kembali di posko, Kirana berpamitan kepada Pak Jaya dan beberapa relawan. Saya pergi dulu, Pak. Saya akan mengurus perceraian dari jauh. Mungkin setelah semua tenang, saya akan pindah ke luar negeri bersama Aruna untuk sementara, ujar Kirana. Hati-hati, nak. Dunia ini masih butuh orang seperti kamu, kata Pak Jaya tulus. Kamu sudah membuktikan bahwa kehancuran tidak akan pernah bisa mengalahkan kemuliaan yang tersembunyi. Terima kasih, Pak Jaya. Kirana memeluk tetangga baik itu. Tolong bantu saya mengawasi rumah ini, dan jika Brahma mencari saya, setelah dia dibebaskan atau apapun, katakan padanya, saya sudah tidak ada di dunia yang sama dengannya. Kirana membawa Aruna, yang kini sudah sehat kembali. Saat mereka menaiki mobil sewaan yang sudah ia atur, Kirana melihat ke belakang untuk terakhir kalinya pada rumah yang menjadi saksi bisu kebohongan dan kekuatannya. Aku tidak gagal sebagai istri. Aku hanya gagal memilih suami. Dalam perjalanan menuju bandara kecil yang telah ia pilih untuk menghindari keramaian, Kirana mengeluarkan ponselnya.
Ia membuka surat terakhir yang dikirim Brahma sebelum ia memblokir total semua kontaknya. Surat itu penuh penyesalan, permohonan maaf, dan permohonan bantuan finansial, tentu saja. Kirana hanya membaca kalimat terakhirnya, "Aku menyesal meninggalkanmu saat itu, Kirana. Aku histeris sekarang. Aku benar-benar kehilangan segalanya." Kirana tersenyum kecut. "Kamu baru histeris setelah kehilangan uang, Brahma. Bukan setelah hampir kehilangan istrimu," pikirnya. Ia menghapus pesan itu, lalu mematikan ponsel lamanya. Kirana memandang Aruna yang sibuk melihat lampu kota dari balik jendela. "Kita akan bahagia, sayang. Kita akan membangun istana yang terbuat dari kejujuran dan kerja keras," bisik Kirana. Ia tidak lagi menjadi Kirana, ibu rumah tangga yang rapuh. Ia kini adalah Kirana, CEO masa depan, pelindung, dan penegak keadilan pribadi. Masa lalunya telah dibersihkan oleh banjir, dan masa depannya telah disinari oleh kebangkitannya sendiri. Apartemen yang dipilih Kirana terasa kontras dengan rumah mewah yang baru saja ia tinggalkan. Bukan lagi rumah besar yang dingin, melainkan unit penthouse kecil dengan pemandangan kota yang menenangkan, dibeli tunai tanpa mengusik sepeser pun dana warisan utamanya. Ini adalah tempat persembunyian yang sempurna, sebuah sarang burung phoenix yang ia bangun kembali dari abu. 2 minggu telah berlalu sejak mereka tiba. Aruna perlahan melupakan trauma banjir, sibuk dengan mainan baru dan rutinitas yang teratur. Sementara Aruna menemukan kedamaian, Kirana disibukkan dengan urusan yang ia tunda selama bertahun-tahun, proses perceraian dan aktivasi karirnya kembali. Pagi itu, Kirana duduk di meja kerjanya yang elegan, ditemani secangkir kopi hitam. Di hadapannya, tergeletak dokumen-dokumen perceraian yang ia siapkan sendiri, bukan dengan emosi, melainkan dengan logika yang tajam. Ia tidak menggunakan pengacara dari firma hukum yang biasa menangani warisan ayahnya, agar jejak kekayaan aslinya tidak terdeteksi oleh Brahma atau pers. Ia memilih pengacara publik yang kompeten dan berprinsip. Ponselnya berdering. Nama yang muncul adalah Dewa, pengacara yang ia tunjuk. "Selamat pagi, Kirana. Aku sudah menerima semua file yang kamu kirimkan. Jujur, aku terkesan. Dokumen keuangan Brahma sangat rapi, tapi kamu menyajikan bukti penggelapan dan perselingkuhan yang jauh lebih kuat," ujar Dewa melalui sambungan telepon. "Aku bekerja di bidang analisis risiko, Dewa. Bukti adalah segalanya," balas Kirana dingin. "Bagaimana status Brahma di bank?" "Dia ditahan, Kirana. Bank bergerak sangat cepat karena kerugian miliaran itu. Mereka bahkan tidak memberinya kesempatan untuk mengeluarkan pernyataan. Yang aneh, mereka tidak bisa melacak dana yang hilang itu. Sistem mereka bilang, dana itu dipecah dan dikirim ke ribuan penerima yang tidak terkait. Itu adalah cara terbaik untuk mencuci tangan, Dewa," kata Kirana, menahan senyum puas. Ia telah menciptakan badai pasir digital yang mustahil ditembus. "Baiklah. Aku akan segera mengajukan gugatan cerai berdasarkan penelantaran anak dan perselingkuhan. Dengan kasus kriminal yang menjeratnya, proses ini akan sangat cepat." "Apakah kamu menuntut harta Gonogini?" tanya Dewa. Kirana melihat sekeliling. Perabotan yang tenggelam di rumah lama itu kini tak ada artinya. "Tidak, Dewa. Aku tidak menuntut apa-apa dari Brahma. Aku hanya meminta hak asuh penuh atas Aruna dan pelarangan Brahma mendekati kami setelah ini. Aku tidak ingin satupun harta peninggalan Brahma menyentuh hidupku. Aku hanya ingin memutus semua ikatan." Dewa terdiam sejenak. "Keputusan yang sangat mulia, Kirana. Tapi ini akan mempercepat proses. Brahma tidak akan punya alasan untuk menunda sidang, terutama karena dia sedang menghadapi tuntutan pidana." "Itu tujuanku," tegas Kirana. "Aku ingin bebas sepenuhnya sebelum Aruna mulai sekolah." Sore harinya, Kirana beralih ke urusan karir. Ia mengirimkan email resmi ke firma hukum global, mengaktifkan kembali statusnya sebagai konsultan senior dengan spesialisasi financial cybersecurity. Ia tidak perlu wawancara atau pengenalan. Namanya, meski telah lama menghilang dari dunia profesional, masih memiliki bobot emas di kalangan tertentu. Dalam waktu 48 jam, ia menerima konfirmasi. Gajinya, meskipun hanya bekerja paruh waktu secara remote, jauh lebih besar daripada gaji Brahma sebagai manajer bank.
Pekerjaan pertamanya adalah menganalisis keamanan jaringan sebuah perusahaan energi raksasa. Kirana duduk di hadapan dua layar monitor, jemarinya lincah menelusuri barisan kode dan data. Ini adalah dunianya. Di sini, ia adalah ratu. Rasa hidupnya kembali, seolah ia baru saja menghirup udara segar setelah lama ditenggelamkan. Saat sedang menganalisis firewall perusahaan klien, pintu apartemennya diketuk. "Mama," Aruna bosan. Aruna masuk sambil membawa boneka beruang lusuh kesayangannya. Kirana tersenyum. Ia menekan tombol pos pada dunianya yang rumit. "Oh, anak mama bosan? Kenapa?" Bonekanya tidak mau diajak bicara. "Tidak mau. Boneka maunya makan es krim," rengek Aruna, memeluk kaki Kirana. "Baiklah, Ratu. Sudah waktunya mama menanggalkan jubah pahlawan superdata dan menjadi mama es krim," ujar Kirana, lalu mematikan monitornya. Menjadi ibu adalah pilihan, tetapi menjadi wanita cerdas adalah takdirnya. Kirana kini belajar bagaimana menyeimbangkan keduanya dengan sempurna. Beberapa minggu kemudian, kabar dari Brahma mulai merayap masuk, bukan dari dewa, melainkan dari pers. Brahma telah dibebaskan dengan jaminan yang sangat tinggi, dibayar oleh keluarganya yang terpaksa menjual aset. Ia kini menjadi sebutir debu di mata masyarakat dan dunia perbankan. Dewa menelepon Kirana. "Brahma mencoba menghubungiku, Kirana." Dia histeris. "Dia tidak bisa menerima kamu tidak menuntut harta gono gini." Dia bilang, dia pasti punya rencana licik lain. Kenapa dia tidak menuntut rumah yang sekarang sudah lumpur? Kirana tertawa kecil, tawa yang kering. Tentu dia histeris. Karena dia pikir aku adalah wanita matre yang akan merebut segalanya. Tapi aku tidak ingin hartanya, Dewa. Aku hanya ingin kebebasanku. Beri dia tahu, dia bebas menjual rumah yang penuh lumpur itu. Aku sudah punya rumah yang lebih bersih dan mahal, hasil dari usahaku sendiri. Dia juga meminta untuk bertemu Aruna. Tambah Dewa, nadanya lebih serius. Raut wajah Kirana berubah dingin. "Katakan padanya, dia menelantarkan Aruna saat nyawa putri kami terancam. Seorang ayah yang memilih gundik dan uang haram daripada nyawa anaknya, tidak berhak melihat anak itu. Itu adalah harga dari 30 menit keegoisannya. Lanjutkan proses pelarangan kontak, Dewa." "Siap, Kirana. Sidang putusan pertama adalah minggu depan. Aku yakin ini akan segera berakhir." Sambil menunggu sidang putusan, Kirana memutuskan untuk mengambil langkah berani lainnya. Ia mengunjungi kantor pengelola warisan ayahnya. Ia duduk di ruang pertemuan mewah, berhadapan dengan Mr. Leonard, penasihat keuangan keluarga ayahnya. "Kirana, sungguh senang melihatmu kembali. Kami sangat merindukan kehadiranmu di Dewan Direksi," kata Mr. Leonard, matanya bersinar penuh hormat. "Terima kasih, Mr. Leonard. Tapi saya datang bukan untuk Dewan Direksi. Saya datang untuk mengaktifkan aset saya yang tersisa. Trust fund untuk Aruna, dan sisa saham perusahaan," kata Kirana lugas. "Tentu saja. Trust fund Aruna kini bernilai lebih dari cukup untuk menjamin 7 keturunan. Tapi, mengapa Anda memutuskan untuk kembali aktif mengurus saham Anda sekarang? Dulu Anda bilang, Anda ingin menjalani kehidupan yang sederhana," tanya Mr. Leonard. "Sederhana? Ya. Tapi bukan bodoh, Mr. Leonard," jawab Kirana, menatap tajam. "Saya baru saja menceraikan suami yang menelantarkan kami saat banjir besar demi gundik dan uang haram. Dia meremehkan saya. Dia pikir saya tidak punya apa-apa. Dan Anda ingin menunjukkan padanya sebaliknya." "Tidak. Saya tidak ingin dia tahu apa-apa," Kirana menegaskan. "Saya hanya ingin memastikan bahwa, apabila suatu hari nanti badai lain datang, saya memiliki jangkar yang sangat kuat, tidak hanya untuk saya, tetapi juga untuk Aruna. Saya tidak ingin bergantung pada pria manapun lagi." Mr. Leonard tersenyum mengerti. "Anda adalah putrinya Tuan Besar. Saya tahu Anda pasti akan kembali dengan strategi yang lebih matang. Apa langkah Anda?" "Saya ingin menanamkan sebagian besar saham saya ke perusahaan teknologi baru yang fokus pada mitigasi bencana dan energi terbarukan. Saya ingin modal saya bekerja untuk kemanusiaan, bukan hanya untuk menambah kekayaan saya. Saya ingin membangun warisan yang Aruna banggakan, bukan hanya uang yang ia nikmati,"
jelas Kirana, matanya memancarkan visi yang cemerlang. Seminggu kemudian, di tengah proses penanganan kasus pidana Brahma, sidang putusan cerai Kirana digelar tanpa dihadiri Brahma. Ia terlalu malu dan sibuk mengurus kebangkrutannya. Putusan hakim sangat jelas. Kirana dan Brahma resmi bercerai, hak asuh penuh diberikan kepada Kirana, dan Brahma dilarang mendekati Aruna. Saat Kirana menandatangani dokumen terakhir, ia merasa seperti sedang melepaskan rantai yang membelenggunya selama bertahun-tahun. Ia tidak lagi menjadi Nyonya Brahma. Ia adalah Kirana, seorang wanita yang kuat, mandiri, dan berprinsip. Ia keluar dari ruang sidang, bukan dengan air mata, melainkan dengan langkah ringan. Ia menelepon Dewa. Sudah selesai, Dewa. Terima kasih banyak. Pekerjaanmu sangat memuaskan. Sama-sama, Kirana. Kau adalah klien yang paling kuat dan paling tenang yang pernah aku tangani, puji Dewa. Karena aku tidak pernah berperang dengan emosi, Dewa. Aku berperang dengan logika dan data, tutup Kirana. Saat kembali ke apartemen, Kirana melihat Aruna sedang melukis di lantai. Lukisan Aruna adalah matahari besar yang bersinar di tengah gambar air berwarna biru. Mama sudah pulang. Lihat, Mama. Matahari Aruna cerah. Seru Aruna riang. Kirana berjongkok, memeluk putrinya. Ya, sayang. Matahari kita sangat cerah. Dan mulai sekarang, matahari ini akan bersinar selamanya. Bisik Kirana, menatap lukisan itu. 6 bulan telah berlalu sejak Kirana secara resmi menjadi janda. Gelar itu, yang tadinya mungkin terasa menyakitkan bagi wanita lain, kini terasa seperti mahkota kebebasan di kepalanya. Di dunia profesional, Kirana telah bereinkarnasi. Ia bukan lagi istri Brahma yang lembut dan pasif, melainkan Kirana Narendra, konsultan cybersecurity keuangan yang dingin, brilian, dan sangat dicari. Apartemen kecil itu kini telah berubah menjadi markas operasional yang canggih. 2 layar monitor besar, dengan chart dan coding yang rumit, menjadi pemandangan sehari-hari, sebuah puzzle logika yang selalu berhasil ia pecahkan. Aruna, yang sekarang berusia 2,5 tahun, terbiasa melihat ibunya di depan komputer, menganggap pekerjaan Kirana seperti permainan yang serius. Mama sedang menyelamatkan dunia, ya? Tanya Aruna suatu sore, saat Kirana baru saja menyelesaikan debugging sistem keamanan bank klien di Eropa. Kirana tersenyum, menggendong putrinya. Iya, sayang. Mama sedang membantu bank-bank agar tidak ada lagi orang jahat yang mengambil uang orang baik. Jawabnya, sedikit menyindir tanpa Aruna ketahui konteksnya. Kehidupan Kirana berjalan teratur. Pagi hari didedikasikan sepenuhnya untuk Aruna, bermain dan mengajarinya. Siang hingga malam, ia menyelami dunia data, menyelesaikan proyek remote yang membawanya berinteraksi dengan firma-firma keuangan di seluruh benua. Salah satu proyek terbesar Kirana saat ini adalah penanaman modal warisannya ke perusahaan rintisan teknologi. Ia menjalin kerjasama dengan sekelompok insinyur muda yang memiliki visi cemerlang dalam pengembangan sistem mitigasi bencana berbasis AI dan energi terbarukan. Kirana tidak hanya menjadi investor, ia adalah otak strategis dan dewan penasihat yang tak terlihat. Suatu malam, Kirana melakukan video conference dengan Gita, CEO muda perusahaan rintisan tersebut, dan Rehan, kepala teknologinya. Mereka berada di ruang rapat virtual, membahas prototipe sistem peringatan banjir yang akan dipasang di beberapa kota rawan bencana. Kirana, dengan injeksi modal darimu, kami bisa mempercepat implementasi prototipe di 3 zona merah bulan depan, kata Gita, matanya bersinar penuh semangat. Bagus. Tapi ingat fokus kita, Gita. Sistem peringatan kita harus anti-tamper dan tidak boleh ada celah untuk fraud data. Data real-time tentang ketinggian air dan kecepatan arus harus diverifikasi berlapis. Kita harus memastikan tidak ada ruang bagi permainan kotor di tengah bencana, tegas Kirana, nadanya serius. Rehan, seorang insinyur yang sangat menghormati kecerdasan Kirana, mengangguk. Tentu, Kirana. Kami sedang merancang sistem blockchain mini untuk memvalidasi data. Tapi ngomong-ngomong, kenapa kamu sangat menekankan fraud dalam proyek kemanusiaan ini? Kirana terdiam sejenak. Matanya menatap bayangan dirinya di layar monitor. Karena aku tahu, Rehan, bencana seringkali menjadi selimut yang sempurna untuk menutupi kejahatan. Aku pernah melihatnya secara langsung.
Orang jahat akan selalu memanfaatkan krisis untuk kepentingan pribadi. Kita harus mencegah itu terjadi, bahkan jika itu hanya satu celah kecil. Gita dan Rehan saling pandang, merasakan intensitas dan pengalaman nyata dalam kata-kata Kirana. Mereka tidak tahu masa lalunya dengan Brahma, tetapi mereka tahu Kirana adalah benteng yang kokoh. Kami mengerti, Kirana. Kami akan jadikan ini prioritas utama. Kita akan buat sistem ini tidak hanya cerdas, tapi juga berprinsip. Janji Gita. Kirana menutup laptopnya setelah pertemuan itu. Proyek ini memberinya tujuan yang lebih besar daripada sekadar menghasilkan uang. Ini adalah tindak lanjut dari pembalasannya yang sunyi, memastikan bahwa pengalaman pahitnya bersama Brahma justru melahirkan sistem yang melindungi orang lain dari pengkhianatan di saat-saat paling rentan. Beberapa hari kemudian, Kirana menerima surat dari pengacaranya, Dewa. Surat itu berisi rincian penjualan rumah lama mereka yang terendam lumpur. Dewa menelepon. Kirana, kabar baik. Rumah itu laku dengan harga lumayan, meskipun sudah rusak. Brahma berhasil menjualnya kepada investor properti yang berencana merenovasinya. Lalu, tanya Kirana singkat. Lalu, Brahma mendapatkan sisa bagiannya, sekitar 600 juta setelah utang bank lunas. Tentu saja, ia langsung menghabiskannya untuk membayar utang pribadi dan menutupi biaya jaminan kasusnya. Tapi dia menghubungi saya lagi, ujar Dewa, nadanya terdengar geli. Apalagi yang dia inginkan? Dia histeris. Dia baru menyadari bahwa nilai rumah itu seharusnya jauh lebih tinggi. Dia bilang, kirim padanya sebagian. Dia pasti menipu harga jualnya. Dia tidak mungkin setenang itu jika dia benar-benar wanita tanpa uang. Kirana mendengus. Berarti dia masih belum mengerti. Katakan padanya, Dewa, aku tidak menipu harga jualnya. Itu adalah harga pasar untuk rumah yang hampir tenggelam dan penuh lumpur. Dan katakan padanya, aku tidak butuh uangnya. Katakan saja, aku sudah sibuk membangun kekayaan yang lebih bersih dan lebih besar di dunia yang bahkan dia tidak pernah pahami. Akan kusampaikan, Kirana. Dia semakin tenggelam dalam keputusasaan. Dan yang membuat dia gila, dia tidak bisa lagi mencari pekerjaan di sektor perbankan. Namanya sudah menjadi blacklist se-Asia Tenggara. Itu konsekuensi. Bukan pembalasan dariku, kata Kirana. Tugas kita sudah selesai, Dewa. Jaga dia agar tidak mendekati Aruna. Waktu terus berjalan. Kirana semakin sukses dalam karirnya. Ia menerima penghargaan dari firma hukumnya, karena kontribusinya dalam mencegah kebocoran data finansial terbesar tahun itu. Ia menjadi bintang yang bersinar sendirian, sebuah supernova yang tercipta dari ledakan pahit masa lalunya. Suatu sore, saat ia sedang menikmati kopi di balkon, ponsel pribadinya berdering. Itu adalah nomor asing. Kirana hampir tidak pernah menjawab nomor asing, tapi kali ini ia merasa ada tarikan aneh. Halo? Kirana, ini aku, Karissa. Suara di seberang terdengar lemah, jauh dari jeritan histeris yang ia dengar saat banjir. Kirana terdiam sejenak. Ia tidak membenci Karissa. Ia hanya melihatnya sebagai korban yang sama-sama dimanfaatkan oleh keserakahan Brahma. Ada apa, Karissa? Tanya Kirana datar. Aku minta maaf soal semuanya. Aku tidak tahu kamu dan Brahma belum bercerai. Dia berbohong padaku. Dia bilang dia akan menikahiku setelah mengambil uang itu, tapi dia meninggalkanku saat diselamatkan. Dia tidak pernah datang kembali untukku setelah dia ditahan, kata Karissa, suaranya dipenuhi penyesalan. Aku tahu, Karissa. Dia meninggalkan kami berdua, jawab Kirana. Aku dengar dia bangkrut dan tidak bisa bekerja lagi. Aku juga tidak punya apa-apa sekarang. Aku baru sadar, selama ini dia hanya mencintai uangnya. Karissa terisak. Memang, dia mencintai uang. Dan dia sudah kehilangan segalanya. Tapi kamu jangan menyesali masa lalu, Karissa. Gunakan kesempatan ini untuk membangun hidupmu kembali, dengan prinsip yang benar, nasihat Kirana, tanpa sedikit pun nada menghakimi. Aku hanya ingin tahu, apakah kamu baik-baik saja? Aku mendengar kabar buruk tentang rumahmu saat banjir. Aku dan Aruna baik-baik saja. Kami selamat, dan sekarang kami jauh lebih bahagia, Karissa.
Aku sudah menemukan jalanku sendiri. Aku sudah memiliki semuanya tanpa perlu bergantung pada Brahma. Karissa terdiam lama, mungkin memproses kekuatan dan ketenangan dalam suara Kirana. Aku mengerti. Terima kasih, Kirana. Semoga kamu dan Aruna bahagia. Aku tidak akan mengganggu lagi. Panggilan terputus. Kirana meletakkan ponselnya. Percakapan itu terasa seperti penutup buku lama yang penuh drama. Ia telah mengampuni Karissa, dan yang lebih penting, ia telah melepaskan sisa ikatan pahit dengan masa lalu. Ia melihat ke depan, ke masa depan di mana ia tidak hanya sukses dalam karir, tetapi juga berhasil sebagai ibu tunggal yang tangguh. Ia melihat ke arah Aruna yang sedang sibuk menyusun balok. Kebahagiaan mereka tidak lagi bergantung pada ilusi, tetapi pada fondasi yang kuat, mandiri, dan berprinsip yang Kirana bangun dengan tangan dan otaknya sendiri. 1 tahun penuh telah berlalu sejak Kirana memilih jalur kemandirian. Dunia terasa lebih cerah, seolah-olah awan gelap bernama Brahma telah terangkat selamanya. Kirana tidak lagi hanya menjadi konsultan remote. Ia telah mendirikan perusahaannya sendiri, Narendra Solutions, sebuah firma yang menghususkan diri pada risk management dan ethical cybersecurity. Perusahaan itu tumbuh pesat, didukung oleh jaringan profesionalnya yang luas dan reputasinya yang terkenal di kalangan industri finansial global, sebagai wanita yang tidak bisa dibeli dan tidak bisa ditipu. Kantor Narendra Solutions berada di lantai teratas gedung pencakar langit, sebuah ironi manis mengingat bagaimana Brahma dulu selalu membanggakan jabatannya di gedung yang lebih rendah. Kirana duduk di balik meja kaca minimalis, menatap kota dari ketinggian. Pemandangan ini terasa seperti simbol, ia telah mencapai puncak yang tidak pernah Brahma bayangkan. Aruna, kini hampir berusia 3,5 tahun, adalah maskot tidak resmi perusahaan. Ada area bermain kecil di sudut kantor Kirana, di mana Aruna sibuk menciptakan dunia imajiner dengan balok-balok kayu. Suatu pagi, Gita, CEO perusahaan startup mitigasi bencana yang diinvestasi Kirana, datang untuk pertemuan. Gita, yang kini sangat menghormati Kirana, melihat perubahan pada mentornya itu. Kirana terlihat lebih bugar, lebih tenang, dan auranya memancarkan otoritas yang alami. Selamat pagi, Kirana. Sistem peringatan banjir kita sudah diuji coba di 3 wilayah rawan. Hasilnya melebihi ekspektasi. Akurasi 98%, dan yang terpenting, tidak ada laporan adanya sabotase data atau manipulasi pendanaan, lapor Gita, tersenyum lebar. Kirana mengangguk puas. Itu yang terpenting, Gita. Fondasi harus selalu etis. Kita tidak hanya menjual teknologi, kita menjual kepercayaan. Ngomong-ngomong soal kepercayaan, ada kabar dari seorang klien di Singapura. Mereka ingin kamu memimpin proyek merger dan akuisisi yang sangat sensitif. Ini melibatkan pengungkapan fraud besar-besaran di dewan direksi mereka, kata Gita, menyerahkan sebuah folder tebal. Aku akan melihatnya. Kirana menerima folder itu. Bagaimana kabar Brahma? Gita terkejut. Tumben kamu bertanya. Tapi, kabar burungnya dia benar-benar terpuruk. Dia mencoba mencari pekerjaan di mana-mana, bahkan di perusahaan kecil, tapi jejak kasus fraud itu terlalu kuat. Dia bahkan gagal menjadi agen asuransi. Apakah dia mencoba mendekati Aruna? Tanya Kirana, suaranya kembali mengeras. Tidak. Dia tidak berani. Pengacaramu, Dewa, sangat ketat. Selain itu, sepertinya dia terlalu sibuk mengurus kebangkrutan totalnya. Dia kehilangan apartemen sewaannya, dan terakhir kali aku dengar, dia tinggal menumpang di rumah saudaranya di luar kota. Kirana menutup matanya sebentar. Ia tidak merasakan kemenangan, hanya rasa kasihan yang hambar. Kehancuran Brahma adalah hasil dari hukum karma, bukan dari pembal-balasan Kirana. Baiklah, aku tidak ingin lagi mendengar tentang dia. Fokus kita adalah ke depan, putus Kirana. Beberapa minggu kemudian, Kirana pergi ke Singapura untuk proyek merger tersebut. Ini adalah perjalanan bisnis pertamanya di luar negeri tanpa Aruna. Ia meninggalkan Aruna di bawah pengawasan Bibi Susi, pengasuh yang sudah lama ia percaya dan kini ia biayai hidupnya dengan sangat baik. Di Singapura, Kirana bertemu dengan para direktur perusahaan yang ia bantu. Di antara mereka, ada sosok Adrian, seorang pengusaha teknologi muda yang dikenal sebagai seorang visioner dan sangat disegani.
Adrian adalah CEO dari perusahaan yang akan mengakuisisi klien Kirana. Narendra Solutions. Saya sudah banyak mendengar tentang Anda. Sapa Adrian, menjabat tangan Kirana dengan hangat. Anda benar-benar legenda. Analisis Anda tentang kerentanan sistem finansial tahun lalu itu membuka mata banyak CEO di sini. Terima kasih, Adrian. Tapi saya hanya melihat pola. Fraud selalu meninggalkan jejak. Sehalus apapun, jawab Kirana, menjaga profesionalismenya. Selama proses due diligence yang berlangsung selama seminggu, Kirana dan Adrian banyak menghabiskan waktu bersama. Mereka mendiskusikan bukan hanya angka dan kode, tetapi juga filosofi bisnis dan etika. Adrian kagum pada kecerdasan Kirana yang tajam dan sikapnya yang tak tergoyahkan. Kirana terkesan pada idealisme Adrian dan kesederhanaannya, meskipun ia adalah pria yang sangat kaya dan berpengaruh. Suatu malam, setelah rapat selesai, Adrian mengajak Kirana makan malam di sebuah restoran tepi laut yang tenang. Boleh saya jujur, Kirana? Tanya Adrian, menatap Kirana dengan mata yang tulus. Tentu, kata Kirana, sedikit terkejut dengan nada Adrian yang serius. Saya tahu tentang masa lalu Anda yang pahit. Tentu saja, saya melakukan sedikit riset sebelum kita bertemu. Saya tahu Anda baru saja melewati masa sulit. Tetapi, yang saya lihat di depan saya, bukan wanita yang hancur. Saya melihat seorang pejuang yang menggunakan kehancurannya untuk membangun sesuatu yang lebih besar. Kirana tersenyum, senyum yang jarang ia tunjukkan kepada rekan bisnis. Terima kasih, Adrian. Saya belajar bahwa rasa sakit yang kita rasakan bisa menjadi sumber kekuatan terbesar kita. Saya setuju. Dan itulah yang membuat Anda unik. Kirana, di luar ranah profesional, saya sangat mengagumi Anda. Ketajaman Anda, integritas Anda, dan cara Anda memprioritaskan putri Anda, semuanya membuat Anda sangat berbeda dari wanita lain di lingkaran ini. Adrian menjeda, menarik napas. Saya tidak tahu apa batasan Anda sekarang, tapi saya ingin lebih mengenal Anda. Apakah Anda bersedia? Kirana memandang Adrian. Ia merasakan ketulusan dalam tatapannya. Setelah bertahun-tahun hidup dalam kebohongan, ia tahu Adrian berbeda. Namun, dinding pelindung yang ia bangun di sekeliling hatinya terlalu tebal untuk dihancurkan dalam sekejap. Adrian, saya menghargai kejujuran Anda. Saya juga melihat Anda sebagai pria yang berintegritas. Tapi saat ini, fokus saya 100% pada Aruna dan perusahaan saya. Hati saya masih dalam masa karantina. Saya tidak ingin melibatkan siapapun dalam kekacauan emosional yang belum sepenuhnya saya bersihkan. Jawab Kirana jujur, namun tidak menutup pintu sepenuhnya. Adrian tersenyum lembut. Saya mengerti. Dan saya menghargai kejujuran itu. Saya tidak akan menekan Anda. Tapi izinkan saya menjadi sahabat, dan menjadi mitra bisnis yang solid. Saya akan menunggu. Karena Kirana Narendra adalah harta yang layak dinanti. Malam itu berakhir dengan kesepakatan bisnis yang menguntungkan dan janji persahabatan yang tulus. Kirana tahu, ia telah bertemu dengan pria baik yang berbeda dari Brahma. Ia tidak lari dari cinta. Ia hanya belajar bahwa cinta sejati harus dibangun di atas fondasi yang kokoh, bukan di atas pasir kebohongan. Kirana kembali ke Indonesia dengan kesuksesan finansial yang gemilang. Ia telah mendapatkan kontrak baru yang besar dari Adrian, sebuah kolaborasi yang akan membawa Narendra Solutions ke tingkat global. Saat Kirana tiba di kantor, Aruna berlari menyambutnya. Mama dapat hadiah. Aruna menyerahkan sebuah gambar yang baru ia warnai. Gambar itu menunjukkan dua wanita, satu tinggi dan satu kecil, berdiri di depan gedung tinggi yang disinari matahari. Ini Mama, dan ini Aruna. Kita tinggal di istana, kata Aruna dengan mata berbinar. Ya, sayang. Kita tinggal di istana yang kita bangun sendiri, jawab Kirana, mencium putrinya. Kirana melihat keluar jendela kantornya. Di bawah, mobil-mobil tampak kecil, seperti mainan. Ia telah meninggalkan kekacauan banjir, pengkhianatan, dan kegilaan Brahma jauh di belakang. Kini, ia bukan hanya seorang ibu yang tangguh. Ia adalah arsitek dari takdirnya sendiri, membangun imperium bukan dari balas dendam, tetapi dari prinsip yang ia pegang teguh. Kebahagiaannya bukan lagi harapan, tetapi kenyataan yang ia ukir setiap hari.
Kirana memasuki fase kehidupan yang paling memuaskan, karir gemilang dan stabilitas emosional. Narendra Solutions semakin kokoh sebagai firma risk management yang disegani. Investasinya di proyek mitigasi bencana juga menunjukkan hasil yang positif, sebuah warisan etis yang ia banggakan. Kehadiran Adrian sebagai mitra bisnis yang suportif dan teman yang sabar menambah lapisan kedamaian dalam hidupnya. Namun, di atas semua kesibukan, Aruna tetap menjadi matahari yang mengorbit di semesta Kirana. Aruna kini berusia hampir 4 tahun dan akan segera masuk taman kanak-kanak. Kirana memutuskan untuk membatasi pekerjaan remotenya, memastikan ia bisa mengantar dan menjemput putrinya setiap hari. "Mama, apakah teman-teman di sekolah nanti tahu kalau Mama itu pahlawan superdata?" tanya Aruna suatu pagi, saat Kirana sedang menyisir rambut Aruna di depan cermin besar. Kirana terkekeh, mencium puncak kepala putrinya. "Pahlawan superdata? Siapa yang mengajarimu kata-kata itu?" Bibi Susi bilang, "Mama menyelamatkan banyak orang dari data yang hilang. Berarti Mama itu super data woman." Aruna memproklamirkan dengan semangat. "Mama hanya melakukan pekerjaan Mama, sayang. Tapi jika itu membuatmu bahagia, anggap saja begitu. Sekarang, kita harus memastikan putri super data woman ini sarapan yang sehat, ya?" Perhatian Kirana yang penuh, ditambah dengan lingkungan yang stabil, membuat Aruna tumbuh menjadi anak yang cerdas dan ceria. Ia tidak lagi ingat trauma banjir. Bagi Aruna, rumah mereka kini adalah penthouse yang nyaman dan penuh cinta. Suatu sore, saat Kirana menjemput Aruna dari sekolah, ia menerima telepon dari Dewa, pengacara yang kini menjadi sahabatnya. Nada suara Dewa tegang. "Kirana, aku punya kabar yang mungkin kamu tidak suka. Brahma mengajukan permohonan melalui pengadilan. Dia menuntut hak untuk bertemu Aruna," ujar Dewa. Kirana menghentikan langkahnya di koridor sekolah. Hatinya yang tenang terasa seperti dilempari kerikil. Dia tidak punya hak, Dewa. Dia menelantarkan anak itu saat nyawanya terancam. Keputusan hakim sudah jelas. Aku tahu. Tapi dia menggunakan argumen hukum yang licik. Dia mengklaim, penelantaran itu terjadi di bawah tekanan psikologis bencana alam, dan dia bersikeras bahwa sebagai ayah biologis, dia memiliki hak untuk membangun ikatan dengan Aruna. Dia juga menggunakan fakta bahwa kamu tidak menuntut harta Gonogini sebagai bukti bahwa kamu menyembunyikan sesuatu darinya, termasuk Aruna. Kirana mengepalkan tangannya. Dasar pria picik. Dia menggunakan hukum untuk menutupi kebobrokannya. Dia tidak akan pernah berubah. "Aku sudah memblokir permintaan itu sementara. Tapi kamu harus siap, Kirana. Dia sedang terpojok. Dia tidak punya apa-apa lagi selain nama, ayah, yang melekat pada Aruna. Dia mungkin melihat Aruna sebagai aset terakhir yang bisa dia gunakan untuk memeras atau mendapatkan perhatian. Aku akan siapkan bukti yang lebih kuat, Dewa. Rekaman panggilan saat dia meninggalkan kami, kesaksian Pak Jaya, dan laporan medis Aruna saat itu. Aku akan memastikan dia tidak akan pernah mendekati Aruna seumur hidupnya." Kirana berbicara dengan nada yang begitu dingin, Dewa pun merasakan urgensinya. "Aku akan mengatur pertemuan dengan hakim, Kirana. Kali ini, kamu mungkin perlu bersaksi langsung, agar hakim melihat betapa kuatnya alasanmu melarang kontak." 2 minggu kemudian, Kirana harus berhadapan dengan bayangan masa lalunya di ruang sidang yang tenang. Ruangan itu kecil, hanya dihadiri oleh hakim, Dewa, pengacara Brahma yang tampak lusuh, dan tentu saja, Brahma sendiri. Brahma terlihat jauh berbeda. Pakaiannya tidak lagi mahal. Wajahnya kurus dan penuh cekungan. Aura arogannya telah digantikan oleh keputusasaan dan rasa pahit. Dia tampak seperti mercusuar yang runtuh. Saat mata Brahma bertemu dengan mata Kirana, Brahma menyipitkan mata, mencoba mencari celah. Kirana, di sisi lain, duduk tegak dan tenang, mengenakan setelan bisnis yang elegan, memancarkan kemuliaan seorang jenderal yang menang tanpa mengangkat senjata. Hakim memulai sidang dengan meminta Kirana menjelaskan alasannya menolak permohonan kunjungan Brahma. Kirana berbicara dengan suara mantap, tanpa emosi yang berlebihan. "Yang mulia, penolakan saya bukan didasari dendam. Ini didasari perlindungan. Pada malam banjir besar, suami saya, Bramantio, menelantarkan saya dan putri kami, Aruna,
yang saat itu berusia 2 tahun dan sedang demam, demi seorang wanita lain yang dia sebut Karissa, dan demi uang haram yang dia sebut Aset B. Pengacara Brahma, seorang pria tua yang terlihat lelah, menyela. Keberatan, Yang Mulia. Klien kami telah menjelaskan bahwa keputusannya saat itu adalah refleks panik di bawah tekanan bencana. Refleks panik. Kirana menoleh ke arah Brahma, matanya menembus. Seorang ayah yang panik akan memilih anaknya, bukan gundiknya yang berada di zona bencana berbeda. Apakah refleks panik membuat Anda secara sadar menyebutkan aset B dan uang yang akan Anda gunakan untuk kabur, sementara anak Anda nyaris tenggelam? Brahma tersentak, wajahnya semakin pucat. Kirana melanjutkan, menoleh ke hakim. Saya tidak menuntut harta Gonogini. Saya hanya meminta agar putri saya tidak terkontaminasi oleh kehadiran seorang ayah yang menjadikan harta dan keserakahan sebagai prioritas hidupnya. Saya telah melindungi Aruna dari kebohongan dan bahaya. Dan saya akan terus melakukannya. Dewa kemudian menyajikan rekaman panggilan Karissa dan Brahma saat itu, serta kesaksian Pak Jaya yang dikirimkan melalui video conference. Setelah semua bukti disajikan, hakim memandang Brahma. Bapak Bramantio, jelaskan kepada pengadilan, mengapa Anda sangat ingin menemui putri Anda sekarang, setelah menelantarkannya dalam situasi yang mengancam jiwa. Brahma, yang selama ini hanya menunduk, mengangkat wajahnya. Matanya penuh air mata, tetapi Kirana tahu itu adalah air mata penyesalan karena kehancurannya sendiri, bukan karena Aruna. Yang Mulia, saya menyesal. Saya kehilangan segalanya. Saya kehilangan pekerjaan, saya kehilangan reputasi. Aruna adalah satu-satunya yang tersisa dari kehidupan saya yang baik. Saya ingin memperbaiki diri. Saya ingin Aruna tahu bahwa ayahnya mencintainya, kata Brahma, suaranya parau. Cinta? Kirana tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Cinta tidak diukur dari kata-kata yang diucapkan di ruang sidang yang aman. Cinta diukur dari pilihan yang diambil saat nyawa anak dipertaruhkan. Pilihan Anda sudah jelas, Brahma. Pilihan Anda sudah menjadi prasasti di bawah air bah yang tidak akan pernah hilang. Hakim mengetuk palu. Pengadilan telah mendengar semua bukti. Penelantaran yang dilakukan Bapak Bramantio tidak hanya terjadi di bawah tekanan, melainkan disengaja dengan motif yang jelas, seperti terungkap dalam rekaman dan bukti fraud yang juga menjeratnya dalam kasus pidana. Permohonan kunjungan Bapak Bramantio kepada Ananda Aruna ditolak sepenuhnya. Kirana Narendra memiliki hak asuh penuh dan proteksi untuk melarang kontak. Anda telah kehilangan hak itu, Bapak. Keputusan ini final. Kirana bangkit dengan langkah pasti. Ia tidak memandang Brahma lagi. Kehancuran Brahma sudah final dan tidak perlu ia nikmati. Ia telah mendapatkan keadilan, bukan dari dendam, melainkan dari fakta. Saat Kirana dan Dewa berjalan keluar, Brahma berteriak lirih. Kirana, tunggu. Aku harus bicara denganmu. Aku tahu kamu punya uang. Kamu pasti yang melakukan sesuatu pada dana itu. Kamu yang menghancurkanku. Kirana tidak menoleh. Ia hanya berbisik kepada Dewa, jangan biarkan dia mendekat. Dia masih dalam delusi keserakahannya. Meskipun sidang telah selesai, Kirana tahu pertempuran untuk menjaga kedamaian Aruna tidak akan pernah berakhir. Ia harus memastikan Aruna tumbuh tanpa bayangan kelam dari masa lalu. Ia harus fokus membangun masa depan yang cerah. Sore itu, Kirana menelepon Adrian. Ia menceritakan singkat tentang sidang yang baru saja ia lewati. Aku minta maaf kamu harus melewati ini, Kirana, kata Adrian dengan nada simpatik. Tidak apa-apa, Adrian. Ini adalah penutup buku lama. Aku harus menutupnya agar aku bisa membuka babak baru, jawab Kirana, suaranya lega. Kalau begitu, mari kita rayakan penutupan babak lama itu. Minggu depan, aku akan ke kotamu. Izinkan aku mentraktir Aruna es krim, dan setelah itu, mungkin kita bisa membahas proyek investasi baru. Sebuah proyek yang bisa menjamin Aruna tidak hanya aman, tetapi juga menjadi penerus integritas ibunya. Kirana tersenyum. Itu tawaran yang menarik, Adrian. Aku akan menantikan kedatanganmu. Aruna pasti senang dengan es krim itu. Kirana melihat keluar jendela. Langit sudah mulai gelap, tetapi bintang-bintang mulai bersinar.
Ia telah keluar dari kegelapan dan kini, ia siap menyambut cahaya baru, dengan putri kecilnya sebagai pusat semesta. Ia siap membangun babak bahagia yang tidak ada kaitannya dengan pengkhianatan masa lalu. Beberapa hari setelah sidang yang melelahkan itu, kedatangan Adrian terasa seperti embusan angin segar. Ia bukan hanya datang sebagai mitra bisnis, tetapi juga sebagai sosok yang membawa keceriaan, terutama bagi Aruna. Kirana telah menyambut Adrian dengan hati yang lebih ringan. Kemenangan di pengadilan atas Brahma telah membersihkan sisa-sisa bayangan masa lalu yang masih menggantung. Sore itu, di taman kota yang ramai, Aruna berlari-lari riang di antara pohon-pohon rindang. Ia memegang erat tangan Adrian. Kirana mengamati mereka dari bangku taman. Pemandangan itu terasa sangat alami, sangat damai. Adrian, yang biasanya terlihat dingin dan fokus di ruang meeting, kini tersenyum lepas saat Aruna menceritakan petualangannya di sekolah. "Aruna, coba tebak, Paman bawakan kamu apa?" tanya Adrian, berlutut sejajar dengan Aruna. Mata Aruna berbinar. "Es krim coklat?" Adrian tertawa. "Hampir benar. Lebih baik dari es krim coklat. Paman membawakanmu sebuah janji." "Janji apa?" "Janji bahwa Paman akan membantu Mama MU membangun sistem yang bisa membuat anak-anak seperti kamu tidak takut lagi pada banjir. Jadi, kalau nanti ada air besar datang, kita sudah tahu duluan dan bisa segera naik perahu karet," jelas Adrian dengan bahasa yang sederhana. Aruna mengangguk serius. "Wah, keren. Mama memang super data woman." Kirana menghampiri mereka. "Sudah cukup bermanis-manisnya, Tuan CEO. Aruna sudah menunggu es krimnya sejak tadi." "Tentu saja. Janji tetap janji," kata Adrian, menoleh pada Kirana. Ada kehangatan dalam tatapannya yang membuat Kirana merasakan sesuatu yang sudah lama hilang, rasa aman yang tulus. Setelah menikmati es krim, Adrian dan Kirana duduk berdua, sementara Aruna sibuk bermain dengan bibi Susi di area yang agak jauh. Matahari perlahan mulai tenggelam, mewarnai langit dengan spektrum oranye merah yang memukau. "Kirana, aku tahu ini bukan waktu yang tepat, tapi aku harus menyampaikannya. Aku merasa sangat lega melihat kamu bisa menutup babak Brahma dengan begitu berani," ujar Adrian, memecah keheningan. "Itu karena aku akhirnya menyadari bahwa aku tidak perlu bertarung dengan dendam. Cukup bertarung dengan kebenaran," jawab Kirana, menatap Adrian. "Benar. Dan itu membawaku ke sini. Aku datang bukan hanya untuk Aruna dan es krim. Aku datang untuk membicarakan kolaborasi yang lebih dalam," kata Adrian, mengeluarkan tablet dari tasnya. "Proyek yang kamu sebutkan, investasi berbasis integritas?" tanya Kirana. "Ya. Perusahaan riset kami menemukan bahwa startup mitigasi bencana yang kamu danai, Aruna Shield, memiliki potensi tak terbatas. Aku ingin perusahaan holdingku, Ascentech, menjadi mitra strategis dan menanamkan modal 3 kali lipat dari yang kamu tanamkan," jelas Adrian. Kirana mengangkat alis, terkejut dengan besarnya tawaran itu. "Itu jumlah yang besar, Adrian. Mengapa kamu begitu yakin?" "Karena aku percaya pada dua hal, teknologinya yang berbasis pada etika, dan visioner yang ada di belakang proyek itu, yaitu kamu." Adrian menatapnya lurus. "Aku tahu kamu memiliki aset besar dari warisan ayahmu, yang Brahma tidak pernah sentuh. Aku menghormati kerahasiaan itu, tapi aku ingin membantumu melipat gandakan impact-nya, bukan hanya uangnya." Kirana merasakan kehangatan di dadanya. Adrian adalah pria pertama yang melihat kekuatannya, bukan kelemahannya, dan menghormati privasinya, tidak seperti Brahma yang selalu ingin menguasai. "Jika aku setuju, aku ingin Narendra Solutions memiliki kendali penuh atas aspek cybersecurity dan risk management proyek ini. Tidak ada ruang untuk manipulasi dana, sekecil apapun," tegas Kirana. "Tentu saja. Itu adalah tanda tanganmu, Kirana. Aku ingin proyek ini menjadi bukti bahwa teknologi dan etika bisa berjalan seiringan. Kita akan membangun sebuah mercusuar integritas di tengah lautan bisnis yang penuh kecurangan," janji Adrian. Mereka berjabat tangan, mengukuhkan kerjasama yang menjanjikan. Ini adalah kerjasama yang dibangun di atas fondasi rasa hormat, bukan kebutuhan atau paksaan. Setelah urusan bisnis selesai, suasana kembali mencair. Mereka berjalan perlahan menuju tempat parkir,
di mana Bibi Susi sedang menidurkan Aruna di mobil. Aku sangat menghargai kamu datang ke sini, Adrian. Aruna terlihat sangat nyaman denganmu, ujar Kirana. Adrian tersenyum lembut. Dia anak yang luar biasa. Dia punya spark yang sama seperti ibunya. Mereka berhenti di depan mobil Kirana. Keheningan yang terjadi terasa jauh lebih bermakna daripada percakapan bisnis yang baru saja mereka lakukan. Kirana? Adrian memulai, suaranya sedikit bergetar. Sekarang, dengan kerja sama bisnis yang sudah terjalin dan bayangan masa lalu yang sudah kita kubur, aku ingin menanyakan lagi, apakah kamu masih menaruh hati kamu dalam karantina? Kirana memandang matanya, mencari kejujuran yang selalu ia temukan di sana. Adrian tidak memaksa, tapi ia menunggu. Kirana menyadari bahwa dinding pelindungnya sudah mulai retak, bukan karena dihantam, tetapi karena dihangatkan oleh ketulusan. Adrian, aku tidak akan berbohong. Bagian dari diriku masih takut. Aku pernah menyerahkan hatiku dan berakhir nyaris tenggelam. Kirana mengakui, suaranya pelan. Tapi, kamu berbeda. Kamu tidak pernah memintaku menjadi kurang dari diriku. Kamu merangkul kekuatanku, bukan hanya kelemahanku. Ia menarik napas. Karantina itu sudah berakhir, Adrian. Tapi aku ingin kita berjalan pelan. Aku ingin memastikan ini nyata, bukan ilusi. Adrian tersenyum lega. Senyum itu terasa seperti janji. Satu langkah pada satu waktu, Kirana. Aku akan menemanimu di setiap langkah itu. Bagiku, yang terpenting adalah melihat kamu bahagia. Melihat Aruna bahagia. Adrian mengangkat tangannya, lalu menyentuh pipi Kirana dengan lembut. Kehangatan sentuhannya menjalar. Kirana tidak mundur. Ini adalah kontak fisik yang terasa murni, bebas dari motif tersembunyi. Terima kasih, Adrian, bisik Kirana. Tidak, terima kasih, Kirana. Terima kasih karena kamu mengizinkan aku menunggu, balas Adrian. Kembali di penthouse-nya, Kirana duduk di samping Aruna yang sudah pulas. Ia merasa hatinya penuh, bukan karena romansa yang tiba-tiba, tetapi karena prospek masa depan yang utuh. Ia memiliki kemandirian finansial yang kokoh, karir yang berarti, dan sekarang, ada Adrian yang menawarkan persahabatan, dukungan, dan potensi cinta yang tulus. Kirana melihat ponselnya. Ada notifikasi berita. Berita itu singkat, tapi sangat signifikan. Mantan manajer Bank Bramantio didakwa tambahan atas kasus pencucian uang dan gagal bayar utang keluarga. Brama benar-benar kehilangan segalanya, bahkan dukungan keluarganya. Kirana menutup ponselnya. Tidak ada kemenangan yang ia rasakan. Hanya kepastian bahwa ia tidak lagi terhubung dengan kehidupan pria itu. Kirana menghela napas. Ia menatap wajah polos Aruna. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan fokus pada kebahagiaan sejati. Ia akan mengubah kisah pahit banjir itu menjadi dongeng tentang keberanian dan kebangkitan. Aku tidak lari dari takdir. Aku menulisnya kembali. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Kirana tidur bukan dengan mimpi buruk pengkhianatan, tetapi dengan prospek proyek investasi baru dan senyum tulus seorang pria yang menghargai kecerdasannya lebih dari apapun. Bulan-bulan berikutnya, hidup Kirana berputar pada orbit yang stabil dan penuh makna. Kolaborasi antara Narendra Solutions dan Ascent Tech, perusahaan milik Adrian, berjalan sangat sukses. Proyek Aruna Shield tidak hanya menjadi pilot proyek di Indonesia, tetapi juga menarik perhatian investor dan pemerintah di Asia Tenggara. Ini bukan hanya bisnis. Ini adalah pernyataan etis yang dipimpin oleh Kirana dan didukung oleh visi Adrian. Adrian sering berkunjung, dan setiap kedatangannya terasa seperti angin musim semi yang membawa kehangatan tanpa mengganggu ketenangan. Ia selalu meluangkan waktu untuk bermain dengan Aruna, yang kini sudah menganggap Adrian sebagai sahabat besar. Kirana mengamati interaksi mereka dengan hati yang semakin terbuka. Adrian tidak berusaha menggantikan peran ayah. Ia hanya mengisi ruang kosong dengan ketulusan seorang figur dewasa yang bisa diandalkan. Suatu sore, saat mereka bertiga berada di balkon penthouse, Aruna sedang sibuk menyiram tanaman dalam pot. "Mama, Paman Adrian, lihat, bunganya sudah tumbuh tinggi sekali," seru Aruna bangga. Adrian tersenyum. Itu karena Aruna menyiramnya dengan sabar. "Tumbuh itu butuh waktu dan perhatian, Nak."
Kirana memandang Adrian. Kamu benar-benar pandai bicara, Adrian. Tapi apakah kamu sedang berbicara tentang bunga, atau tentang kami? Adrian terkekeh, menyadari kiasan Kirana. Mungkin keduanya, Kirana. Aku menyadari, sejak kita mulai bekerja sama, aku tidak pernah terburu-buru. Aku menikmati prosesnya. Aku tidak pernah menuntut kamu untuk buru-buru jatuh cinta padaku. Aku hanya ingin menjadi pupuk yang membuat hidupmu semakin indah. Kirana menatap jauh ke cakrawala kota yang berkilauan. Brahma dulu seperti angin topan. Ia datang dengan janji besar, menghancurkan segalanya dengan cepat, dan pergi, meninggalkan reruntuhan. Kamu, Adrian, seperti akar pohon, tenang, kokoh, dan membuatku merasa aman. Aku tidak ingin menjadi topan, Kirana. Aku ingin menjadi tempatmu bisa berteduh saat badai datang. Janji Adrian tulus. Hubungan mereka pun berkembang perlahan, selangkah demi selangkah. Mereka tidak pernah membahas masa lalu Brahma secara mendalam, karena Kirana tahu, Adrian menghormati batasannya. Mereka membangun chemistry di atas kesamaan visi, integritas, dan kecintaan pada Aruna. 1,5 tahun berlalu. Narendra Solutions mengadakan acara makan malam perusahaan untuk merayakan 2 tahun berdirinya perusahaan dan keberhasilan proyek Aruna Shield. Acara itu digelar di sebuah ballroom mewah. Kirana, yang kini tampil sebagai wanita bisnis yang sangat elegan, berdiri di panggung. Hari ini, kita tidak hanya merayakan angka. Kita merayakan integritas. Kita membuktikan bahwa teknologi canggih bisa digunakan untuk kebaikan, bukan untuk menipu atau memperkaya diri sendiri, ujar Kirana dalam pidatonya, suaranya lantang dan berwibawa. Di antara tamu undangan, Adrian duduk di meja kehormatan. Tatapannya pada Kirana tidak lagi hanya sekadar kagum, tetapi juga dipenuhi cinta yang dalam dan sabar. Setelah Kirana turun dari panggung, Adrian menghampirinya, memegang tangannya. Kamu luar biasa, Kirana. Aku sangat bangga padamu. Terima kasih, Adrian. Tanpa dukungan Ascentek, kita tidak akan bisa sampai sejauh ini, balas Kirana. Dukungan finansial hanyalah alat, Kirana. Jiwa dari perusahaan ini adalah kamu. Kamu adalah magnet etika yang menarik semua orang baik ke dalam orbitmu. Adrian menunduk, nadanya menjadi intim. Sekarang, izinkan aku bertanya satu hal lagi, bukan sebagai mitra bisnis, tetapi sebagai Adrian, pria yang mencintaimu. Kirana merasakan jantungnya berdebar. Ia sudah tahu apa yang akan Adrian katakan. Apakah Aruna akan merasa terganggu jika aku secara resmi menjadi bagian dari hidup kalian? Aku tidak memintamu menikahiku besok. Aku hanya meminta, bolehkah aku menjadi pacarmu, Kirana? Tanya Adrian dengan senyum malu-malu. Kirana tersenyum. Selama ini, mereka bergerak dalam zona abu-abu, nyaman tetapi belum terikat. Bukan Aruna yang akan terganggu. Justru Aruna akan senang. Anak itu selalu bertanya, kapan Paman Adrian datang lagi? Lalu, bagaimana denganmu? Desak Adrian, matanya berharap. Kirana menatap mata Adrian dalam-dalam. Di sana, ia melihat refleksi dirinya yang utuh, tanpa cacat, tanpa keraguan. Ia telah sembuh. Aku lelah berpura-pura, Adrian. Aku lelah menjauhkan diri dari kebahagiaan. Ya, aku ingin kamu menjadi pacarku. Aku ingin kita membangun masa depan bersama, satu langkah pada satu waktu. Adrian menghela napas lega dan memegang tangan Kirana lebih erat. Aku janji, Kirana, aku akan menjadi pria yang kamu pantas dapatkan. Dan aku akan selalu menjadi tempatmu berlindung. Kebahagiaan itu terasa kontras dengan kabar yang Kirana dengar dari Dewa keesokan harinya. Kirana, aku tidak ingin merusak suasana bahagiamu, tapi aku harus menyampaikan kabar tentang Brahma, ujar Dewa melalui telepon. Apa dia mencoba mengajukan banding lagi? Tanya Kirana. Kini ia mampu membicarakan Brahma tanpa rasa sakit. Tidak. Dia sudah dipenjara, Kirana. Kasus penggelapan dan pencucian uangnya sudah final. Ditambah, utang yang menumpuk membuat keluarganya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia dijatuhi hukuman yang cukup berat, jelas Dewa. Dan Karissa? Karissa berhasil lolos dari tuntutan hukum
karena Brahma bersaksi bahwa ia bertindak sendirian. Tapi ia hidup dalam kesulitan dan menjadi buronan sosial. Kabarnya dia bekerja di kota kecil sekarang, jauh dari hingar-bingar, tambah Dewa. Kirana terdiam sejenak. Dewa, aku tidak ingin menikmati kehancurannya. Aku hanya ingin memastikan satu hal, apakah dia masih memiliki delusi bahwa aku yang mengambil uangnya? Ya. Menurut informasi dari petugas, Brahma di penjara selalu berteriak bahwa istriku adalah hacker handal, dia mengambil semuanya. Dia tidak pernah menyadari bahwa yang menghancurkannya adalah keserakahannya sendiri, bukan dirimu, Dewa menjelaskan. Tapi jangan khawatir. Dia sudah tidak punya akses atau pengaruh apapun di dunia luar. Kirana menghela napas. Brahma telah terkubur oleh ilusi kegilaannya sendiri. Ia tidak perlu lagi memikirkannya. Ia berterima kasih kepada Dewa dan mengakhiri panggilan itu. Sore harinya, Kirana membawa Aruna dan Adrian ke sebuah toko buku besar. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam memilih buku cerita dan alat mewarnai. Adrian berinteraksi dengan Aruna dengan kasih sayang yang tulus, membuatnya tertawa lepas. Saat mereka berada di lorong buku, Aruna memegang buku cerita tentang keberanian seorang ibu yang melindungi anaknya dari naga jahat. "Mama, naga ini jahat seperti banjir itu?" tanya Aruna polos. "Iya, sayang. Tapi Mama selalu ada untuk melindungi Aruna. Seperti ibu di buku ini," jawab Kirana, memeluk putrinya. Adrian memegang pundak Kirana. "Dan sekarang, Kirana, ada aku juga. Kita adalah tim." Kirana menatap Adrian. Matanya dipenuhi rasa syukur. Ia menyadari bahwa ia telah menerima takdir yang jauh lebih baik daripada yang pernah ia impikan. Penderitaannya telah mengajarinya untuk mengenali emas sejati di tengah lumpur. Ia melihat Aruna, melihat Adrian, melihat kesuksesannya yang ia bangun dari nol, meskipun dengan modal warisan yang tersembunyi. Kebahagiaan adalah pilihan, dan ia memilihnya setiap hari. Malam itu, setelah menidurkan Aruna, Kirana menerima pesan singkat dari Adrian, "Tidurlah yang nyenyak, bintang. Besok, kita akan membuat Aruna Shield semakin besar. Dan aku akan semakin mencintaimu." Kirana tersenyum, hatinya hangat. Bintang. Ia memang telah bersinar paling terang setelah badai terbesar. Ia tahu, babak akhir cerita mereka akan menjadi akhir yang bahagia, bebas dari pengkhianatan, dan penuh dengan cinta yang dibangun di atas integritas dan kejujuran. Mereka telah menemukan pelabuhan aman mereka setelah melewati lautan badai. 2 tahun lagi berlalu dengan cepat, membawa serta gelombang kesuksesan yang luar biasa. Kirana dan Adrian kini menjadi pasangan emas di dunia teknologi dan investasi etis. Proyek Aruna Shield telah disahkan oleh pemerintah sebagai standar nasional untuk mitigasi bencana banjir. Kirana telah mencapai puncak karirnya, namun yang lebih penting, ia telah menemukan cinta sejati dan keluarga baru yang penuh kebahagiaan. Hubungan Kirana dan Adrian bukan lagi hanya sebatas pacaran. Mereka adalah mitra hidup, berbagi visi, dan saling menguatkan. Adrian sangat dihormati oleh Aruna, yang kini berusia 6 tahun dan sangat mengandalkan paman Adrian untuk cerita pengantar tidur dan petualangan akhir pekan. Suatu malam, Kirana dan Adrian menghadiri gala bisnis yang diadakan oleh Kamar Dagang. Kirana menerima penghargaan sebagai Woman in Tech terbaik tahun itu. Gaunnya elegan, dan di sampingnya, Adrian berdiri dengan tatapan penuh kebanggaan yang membuat Kirana merasa dunia ada di genggamannya. Di tengah riuh rendah pujian dan sorotan kamera, Adrian menarik Kirana ke sudut balkon yang sepi, menawarkan pemandangan kota yang bertabur cahaya. "Ini adalah malammu, Kirana. Kamu pantas mendapatkan semua ini," bisik Adrian, suaranya dipenuhi kekaguman yang tulus. "Ini juga malammu, Adrian. Tanpa dukungan dan visimu, Narendra Solutions tidak akan menjadi seperti ini," balas Kirana, tangannya menggenggam tangan Adrian. Adrian tiba-tiba berlutut di hadapan Kirana. Gerakan itu terjadi begitu cepat. Kirana sempat terkejut. Dari saku jasnya, Adrian mengeluarkan sebuah kotak bludru kecil yang berisi cincin berlian sederhana namun berkilauan. "Kirana Narendra," ucap Adrian, matanya memancarkan ketulusan yang mendalam, seolah cahayanya lebih terang daripada berlian di kotak itu. "Aku tidak ingin menawarkan janji yang terbuat dari uang atau ilusi, karena aku tahu kamu sudah memiliki segalanya.
Aku hanya ingin menawarkan janji yang terbuat dari integritas, kesetiaan, dan cinta yang tulus. Aku ingin menjadi tempatmu kembali, tempat Aruna bisa tumbuh aman, dan menjadi pendampingmu di setiap badai dan kemenangan. Adrian tersenyum. Maukah kamu, Kirana, menikah denganku? Maukah kamu menjadikan kita keluarga yang utuh? Air mata Kirana menetes, bukan air mata kesedihan, tetapi air mata pemenuhan. Semua rasa sakit, pengkhianatan, dan perjuangan yang ia lalui, terasa seperti menghilang sepenuhnya digantikan oleh momen ini. Ya, Adrian. Tentu saja, aku mau, jawab Kirana, suaranya serak. Aku mau. Adrian memasangkan cincin itu di jari manis Kirana. Cincin itu terasa pas, bukan sebagai rantai, tetapi sebagai pengikat takdir baru. Adrian bangkit dan memeluk Kirana erat. Pelukan itu terasa seperti pelabuhan terakhir setelah pelayaran yang panjang dan berbadai. Terima kasih, Kirana. Aku janji, aku akan menjadi ayah terbaik untuk Aruna dan suami terbaik untukmu, bisik Adrian. Beberapa bulan setelah pertunangan, Kirana mulai mengatur persiapan pernikahan sederhana dan intim. Namun, sebelum hal itu, Kirana harus menyelesaikan satu urusan terakhir yang sangat penting, yang berhubungan dengan janji masa lalunya. Kirana bertemu dengan Mr. Leonard, penasihat warisan ayahnya, untuk meninjau trust fund Aruna. Aruna akan berusia 7 tahun sebentar lagi, dan dana trust fund itu akan secara otomatis diaktifkan. Kirana, pertumbuhan dana ini sangat menakjubkan. Dengan manajemen yang cerdas, Aruna akan menjadi salah satu pewaris termuda dan terkaya di negara ini, lapor Mr. Leonard, tersenyum bangga. Saya ingin memastikan semuanya sempurna, Mr. Leonard. Tidak ada satupun celah yang bisa dimanfaatkan oleh siapapun, terutama Brahma, kata Kirana. Tentu saja. Perjanjian warisan ini sudah sangat ketat. Brahma tidak memiliki hak hukum apapun, dan dia bahkan tidak tahu keberadaan dana ini. Dana itu telah dialihkan ke rekening terpisah dengan nama belakang baru, jelas Mr. Leonard. Bagus. Tapi ada satu hal lagi yang ingin saya tambahkan, kata Kirana. Saya ingin sebagian besar dari dana ini dialokasikan untuk pembangunan pusat riset mitigasi bencana dan pendidikan anak-anak kurang mampu. Saya ingin Aruna belajar bahwa warisan terbesar adalah kemampuan untuk memberi, bukan kemampuan untuk memiliki. Mr. Leonard tersenyum lebar. Persis seperti yang ayah Anda inginkan, Kirana. Anda benar-benar melanjutkan legasi beliau. Ya, ayah saya membangun kekayaan untuk kebaikan. Saya ingin anak saya tumbuh dengan pemahaman itu, Kirana menegaskan. Di tengah kesibukan Kirana, Dewa kembali menghubunginya, membawa kabar terakhir yang menyangkut Brahma. Kirana, ada kabar. Brahma meninggal dunia, ujar Dewa, nadanya serius. Kirana terdiam. Meskipun ia sudah lama melepaskan dendam, kabar itu tetap mengejutkan. Meninggal? Bagaimana? Penyebab resminya adalah serangan jantung, yang dipicu oleh stres berkepanjangan dan kondisi kesehatan yang memburuk di penjara. Kasus kriminalnya ditutup, utangnya lunas, dan namanya akan perlahan hilang dari catatan publik, jelas Dewa. Dan Karissa? Karissa tidak menghadiri pemakamannya. Hanya keluarga jauh Brahma yang hadir. Sepertinya, hidup Brahma berakhir sama sepinya dengan pengkhianatannya, tutup Dewa. Kirana menutup telepon. Ia tidak merasakan sukacita, hanya sebuah penutup total yang tak terhindarkan. Brahma telah membayar harga tertinggi atas keserakahannya. Air bah yang mengancam nyawa mereka dulu, akhirnya menenggelamkan hidupnya sendiri. Malam itu, Kirana duduk di samping Aruna yang sedang membaca buku cerita barunya. Ia memutuskan untuk tidak pernah memberitahu Aruna tentang kematian ayahnya. Aruna hanya perlu tahu bahwa ayahnya sudah lama menghilang. Dan kini, ia memiliki Adrian yang lebih layak disebut ayah. Kirana memeluk Aruna erat-erat. Sayang, hari ini Mama ingin memberitahumu sesuatu yang penting. Sebentar lagi, Paman Adrian akan menjadi keluarga kita selamanya. Mata Aruna berbinar. Yai, Paman Adrian akan jadi ayah. Iya, sayang. Dia akan menjadi ayah. Seorang ayah yang akan selalu menjaga kita, jujur, dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Janji Kirana. Berarti nanti kita tinggal bertiga di istana ini.
Iya, Nak. Kita akan tinggal bertiga. Kita akan membangun istana kebahagiaan kita sendiri, bisik Kirana, air matanya menetes bahagia. Kirana merasakan kedamaian yang mendalam. Ia telah melewati neraka, dan kini ia berdiri di surga yang ia bangun sendiri. Ia telah mengubah ending cerita pahitnya. Ia telah menemukan cinta sejati, bukan dalam harta, tetapi dalam integritas dan janji yang tulus. Ia siap untuk babak terakhir, babak yang akan menjadi puncak kebahagiaan mereka. Pagi itu, udara terasa segar dan hangat, sebuah berkah setelah musim hujan yang panjang. Hari ini adalah hari pernikahan Kirana dan Adrian. Mereka memilih untuk mengadakan upacara sederhana, hanya dihadiri oleh kerabat terdekat, teman-teman setia, dan tentu saja, orang-orang yang menjadi saksi bisu perjuangan Kirana, termasuk Pak Jaya dan Bibi Susi. Tempat pernikahan adalah taman rooftop yang indah di salah satu hotel tertinggi di kota, melambangkan tingginya pencapaian dan kedamaian yang telah mereka raih. Kirana mengenakan gaun putih yang sederhana namun elegan. Ia berdiri di depan cermin, melihat pantulan dirinya. Ia tidak lagi melihat bayangan wanita yang pernah hampir tenggelam dalam keputusasaan dan air mata. Ia melihat seorang wanita yang kuat, mandiri, dan berani untuk mencintai lagi. Di sebelahnya, Aruna, yang kini berusia 7 tahun, tampak cantik dengan gaun kecilnya. Aruna adalah flower girl utama, perannya sangat penting. Ia adalah jembatan emas yang menghubungkan masa lalu Kirana dengan masa depan yang cerah. Mama, hari ini Mama cantik sekali. Seperti ratu salju, puji Aruna, memeluk Kirana. Kamu juga, sayang. Kamu adalah putri tercantik di dunia, balas Kirana, mencium kening Aruna. Bibi Susi, yang membantu Kirana merapikan gaunnya, menyentuh bahu Kirana dengan penuh kasih sayang. Nona Kirana, saya tidak pernah menyangka akan melihat Nona sebahagia ini. Tuhan memang adil. Setelah badai yang hebat, pasti ada pelangi. Pelangiku adalah Aruna, dan sekarang, Adrian, Bey, kata Kirana tulus. Terima kasih sudah menjaga kami. Di altar yang dihiasi bunga lili putih, Adrian berdiri menunggu. Wajahnya bersinar, memancarkan aura ketulusan dan ketenangan. Ketika Kirana berjalan perlahan menuju altar, Adrian tidak bisa menyembunyikan rasa haru. Ia tidak hanya menikahi seorang wanita, ia menikahi keberanian, kecerdasan, dan integritas yang ia kagumi selama bertahun-tahun. Saat pertukaran janji suci berlangsung, Adrian menggenggam tangan Kirana erat-erat. Aku, Adrian, berjanji di hadapan Tuhan, untuk mencintaimu, Kirana, bukan hanya di saat kamu kuat, tetapi juga di saat kamu merasa rapuh. Aku berjanji akan menjadi suami yang setia, ayah yang bertanggung jawab bagi Aruna, dan mitra yang selalu jujur. Aku tidak akan pernah membiarkanmu merasa sendirian lagi, ucap Adrian, suaranya mantap. Giliran Kirana. Matanya berkaca-kaca, mengingat kembali perjalanan panjangnya. Aku, Kirana, berjanji untuk mencintaimu, Adrian, dengan hati yang utuh, yang telah kamu bantu sembuhkan. Aku berjanji akan menjadi istri yang mendukung, ibu yang bertanggung jawab bagi Aruna, dan mitra yang selalu berprinsip. Aku tidak akan pernah membiarkan masa lalu mendefinisikan masa depan kita. Aku bersedia bersamamu, selamanya, janji Kirana. Setelah janji diucapkan, dan cincin tersemat, Adrian memeluk Kirana. Pelukan itu terasa seperti pernyataan resmi bahwa Kirana telah sepenuhnya bebas dari belenggu masa lalu. Saat pesta kecil berlangsung, Pak Jaya menghampiri Kirana dan Adrian. Selamat, Nak Kirana, Nak Adrian. Saya bangga sekali. Saya ingat betul malam itu. Malam saat Nak Brahma pergi dan Nak Kirana memecahkan kaca jendela untuk menyelamatkan Aruna. Kenang Pak Jaya, matanya berkaca-kaca. Terima kasih banyak, Pak Jaya. Bapak adalah pahlawan kami, kata Kirana, memegang tangan Pak Jaya. Sekarang, saya lihat, Aruna punya ayah yang baik. Anak itu tumbuh sangat cerdas dan ceria. Saya tahu, semua ini adalah hasil dari perjuangan Nak Kirana, ujar Pak Jaya. Adrian menimpali, terima kasih, Pak. Saya janji, saya tidak akan pernah mengkhianati kepercayaan Kirana dan Aruna. Saya tidak akan pernah mengulangi kesalahan masa lalu yang menyakitinya. Kirana tersentuh oleh janji Adrian. Ia tahu,
Adrian tidak perlu meyakinkan dunia, cukup meyakinkan ia dan Aruna. Beberapa jam kemudian, saat matahari terbenam menyinari rooftop dengan cahaya keemasan, Kirana dan Adrian duduk berdua, mengamati Aruna yang sedang makan kue pengantin dengan gembira. Pernikahan ini terasa sangat nyata, Adrian. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada kebohongan, ujar Kirana. Itu karena kita membangunnya di atas fondasi yang jujur, Kirana. Fondasi yang kamu bangun sendiri, dari reruntuhan yang ditinggalkan pria itu, balas Adrian, memegang tangan Kirana. Aku pernah berpikir, kehancuran itu akan menenggelamkanku. Tapi ternyata, ia justru membersihkan jalanku, kata Kirana merenung. Jika aku tidak ditinggalkan saat banjir, aku tidak akan pernah mengaktifkan kembali otak analis Freudku. Aku tidak akan pernah tahu kekuatan warisanku. Aku tidak akan pernah menceraikannya, dan aku tidak akan pernah bertemu denganmu. Adrian mengangguk. Tuhan punya rencana, Kirana. Dan rencana itu selalu membawa orang-orang baik kembali bersama. Aku hanya beruntung, Adrian. Aku beruntung menemukanmu. Dan yang paling penting, aku beruntung aku tidak pernah membiarkan diriku kalah. Aku tidak ingin Aruna melihat ibunya sebagai korban, tetapi sebagai pemenang, tegas Kirana. Tiba-tiba, Aruna berlari ke arah mereka. Mama, ayah Adrian. Cepat, kue-kuenya enak sekali. Ayo kita makan. Ayah Adrian. Panggilan itu terasa seperti musik di telinga Kirana. Itu adalah pengesahan yang paling penting dari pernikahan ini. Adrian mengangkat Aruna ke pangkuannya. Tentu, sayang, kita akan makan kue. Setelah itu, kita akan pulang ke istana kita. Malam itu, setelah perayaan usai, Kirana dan Adrian mengantar Aruna pulang ke penthouse mereka. Saat Kirana menidurkan Aruna, putrinya berbisik, Mama, ayah Adrian baik sekali. Dia tidak akan pergi saat ada air besar lagi, kan? Kirana mencium kening putrinya. Tidak, sayang. Dia tidak akan pernah pergi. Dan ingat, sekarang kita punya Aruna Shield. Kita akan tahu duluan kalau ada air besar. Kita aman, Nak. Sangat aman. Kirana memeluk putrinya hingga Aruna tertidur lelap. Ia berjalan keluar dan menemukan Adrian berdiri di balkon, menatap lampu kota. Adrian menoleh saat Kirana mendekat. Ia memeluk Kirana dari belakang, dagunya bersandar di bahu Kirana. Kita berhasil, Kirana. Kita melewati badai itu, bisik Adrian. Ya, kita berhasil, jawab Kirana, merasakan kehangatan dan kekuatan dalam pelukan Adrian. Kirana menyadari, cerita ini berakhir bukan hanya dengan pernikahan, tetapi dengan pemulihan yang total. Ia tidak hanya mendapatkan suami yang baik, ia mendapatkan kembali jati dirinya, ia mengukir karir yang bermakna, dan ia membangun keluarga yang berprinsip. Pengkhianatan yang terjadi 30 menit setelah banjir, yang membuat Brahma histeris karena kehilangan uangnya, telah menjadi titik balik terhebat dalam hidup Kirana. Ia mengubah pembalasan dinginnya menjadi fondasi emas untuk kehidupan yang jauh lebih bahagia dan berharga. Mereka berdiri di sana, menatap langit malam. Tidak ada lagi bayangan masa lalu. Yang ada hanyalah janji masa depan yang cerah, stabil, dan penuh cinta sejati.